Hei, tunggu. Tiga guru. Bulan ini kalian sudah menyerang secara diam-diam sebanyak 100 kali. Kapan ini akan berakhir? Sudahlah, kali ini anggap saja kau lulus. Seni bela diri Tao, silsilah Gunung Yi, satu pedang telah sempurna. Kami bertiga tidak punya lagi yang bisa diajarkan padamu. Kau boleh turun gunung. Turun gunung. Benar, latihanmu sudah selesai. Alasanmu tidak bisa melewati langkah terakhir. Untuk mencapai tingkat Ludisensian. Hanya karena ikatan duniawi belum terselesaikan. Dan karma belum terselesaikan. Surat pernikahan ini adalah yang diatur oleh kakekmu untukmu dulu. Perjalananmu turun gunung kali ini. Selesaikan dulu urusan ini. Keluarga Qin. Qinlan tidak bersalah. Selama ini, aku selalu menyuruh orang untuk menjaga keluarga Qin. Sekarang grup Qin sudah cukup terkenal di Haicheng. Cukup pantas untukmu. Kartu naga hitam emas ini, kamu simpan baik-baik. Di dalamnya tidak hanya ada kekayaan miliaran, tetapi juga simbol dari kelompok keuangan hitam terbesar di dunia. Cukup untuk biaya perjalananmu turun gunung. Senjata lengan ikan terbang ini adalah senjata yang digunakan oleh guru kedua kamu pada masa lalu. Sangat tajam. Sekarang aku berikan padamu, untuk kamu gunakan. Setelah dia turun gunung. Bunuh siapa saja yang menghalangi. Bunuh Buddha jika bertemu Buddha. Tante tajir, kalian benar-benar mengeluarkan harta karun yang paling berharga. Ya, tapi aku juga tidak boleh meremehkan ini. Anak jahat itu. Pasang cincin ini. Kau akan menjadi pemilik toko Longdian, kekuatan terbesar di Daxia. Saya jamin tidak ada yang berani mengganggu Anda. Terima kasih, tiga guru. Dulu, keluarga Luo kami dihancurkan oleh kekuatan misterius demi menyelamatkan keluarga Qin. Seluruh keluarga, 72 jiwa, dibunuh. Sudah 15 tahun. Saatnya untuk membalas dendam atas kematian ini. Dengan kemampuan Anda sekarang, temukan pelakunya. Kurasa itu bukan hal sulit. Orang yang akan menjemputmu sudah datang. Turunlah dari gunung. Ya. Saya, Gubernur Nansheng, Qi Zhenhai, dengan hormat menyambut Tuan Luo turun gunung. Bangunlah, ini keluarga Qin. Sekarang seperti tiga tuan. Izinkan kami memanggil secara diam-diam ke keluarga Qin. Keluarga Qin berkembang pesat beberapa tahun ini. Malam ini mereka akan mengadakan konferensi penggalangan dana. Saya sudah mengatur agar seseorang membawa hadiah 30 juta untuk memberi selamat. Sekarang tuan akan kembali. Kalau begitu, saya akan pergi ke konferensi penggalangan dana di kota ini sendiri. Konferensi penggalangan dana. Saya sudah mengatur agar seseorang membawa hadiah 30 juta untuk memberi selamat. Sekarang kau akan turun gunung. Maka urusan ini akan kurus sendiri di kota ini. Kalian pulang dulu. Sudah lama sekali aku tidak turun gunung. Aku akan berjalan-jalan sendiri. Tuan, besok adalah acara lelang dari konglomerat emas hitam kami. Bawahan saya akan mengantarkan undangan untuk keluarga Qin. Dan akan menunjuk keluarga Qin sebagai mitra konglomerat emas hitam. Terserah kamulah. Aku masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Sementara ini jangan ungkapkan identitasku. Apa maksudnya? Cantik, main tebak-tebakan ya. Omong kosong apa kamu? Cepat bawa aku pergi. Ini 1 juta untukmu. Bunuh Ye Qingcheng. Proyek grup Black Gold hanya bisa untuk 4 keluarga besar. Karena keluargamu, keluarga Ye, tidak tahu diri. Maka matilah kau. Anak muda, kau sial hari ini. Kau melihat apa yang seharusnya tidak kau lihat. Maka serahkan nyawamu. Orang itu benar-benar tidak tahu malu. Ingin proyek tantangan Black Gold. Dengan cara yang begitu keji. Nanti aku akan menahan mereka. Kau sendiri yang telepon dan kaburlah. Hanya dengan mereka beberapa orang. Ingin membuatku kabur? Belum cukup kualifikasi, kan? Nak, kau mencari kematian. Kau cepat pergi. Jangan bilang siapa sebenarnya kamu. Sepertinya kamu sudah menimbulkan masalah besar. Nona, siapa yang berani menyentuhku? Cucu dari Elintian. Tangkap dia. Berhenti, Nona.
apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Dia yang menyelamatkan saya. Kepala keluarga itu adalah orang dari 4 keluarga besar. Apa? Kamu bahkan membunuh orang dari 4 keluarga besar. Diam, keluarga Ye Tiancheng, Presiden Xinghe Group. Terima kasih, Tuan, atas pertolongannya. Tidak masalah, hanya membunuh beberapa kutu busuk saja. Bokap, apakah kamu tahu ini akan membawa masalah besar bagi keluarga Ye? Jika kalian takut, biarkan mereka datang menemui saya. Nama saya Robin. Tuan, Anda bercanda. Saya, Ye Tiancheng, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Cincin giok ini terukir dari giok Han yang berusia 1000 tahun. Nilainya 1 miliar. Ini bisa dianggap sebagai ucapan terima kasih pribadi saya. Kebetulan saya akan pergi ke keluarga Qin untuk melamar. Saya belum menyiapkan mahar untuk melamarnya. Keluarga Qin. Grup Qin adalah pendatang baru yang menjanjikan di dunia bisnis Haicheng dalam beberapa tahun terakhir. Presidennya adalah Qin Lan. Baru-baru ini mereka beberapa kali menghubungi kami terkait masalah grup Heijin. Hanya saja, dengan kualifikasi keluarga Qin, tidak cukup untuk merebut proyek ini. Malam ini adalah konferensi pendanaan mereka. Ini juga kesempatan terakhir mereka. Segera kirimkan hadiah ucapan selamat kepada Qin Jiasheng atas nama grup Jinhe. Selain itu, suntikan investasi sebesar ratusan miliar ke grup Qin. Ratusan miliar. Sekarang kita sedang dikepung oleh orang-orang dari 4 keluarga besar. Dan orang-orang dari keluarga Liu masih mengawasi dengan cermat. Keluarkan 10 miliar. Kita sendiri diam. Lakukan seperti yang kukatakan. Ya, kau cukup pengertian. Tapi aku tidak suka berhutang budi pada orang lain. Begini saja, jika keluargamu, keluarga Ye, mengalami masalah, aku bisa membantumu sekali saja. Omongan yang besar. Qin Chen, kamu jangan sampai tertipu oleh orang ini. Menteri bijakmu itu sudah pasti mati. Dia menolongmu. Bisa jadi itu juga bagian dari rencananya. Kakek, kamu gila ya? Sungguh berani mengutuk kepala keluarga Ye. Percaya atau tidak, aku akan potong lidahmu. Kakek. Pembuluh darahmu rusak. Jika tidak segera diobati, dalam sehari, kamu pasti akan mati. Siapa yang memberi keberanianmu untuk bicara sembarangan? Percaya atau tidak, aku akan buat kamu menyesal. Anak muda, jika bukan karena kamu menyelamatkan Qin Cheng, aku pasti akan membuatmu menderita hari ini. Apa yang perlu kukatakan sudah kukatakan. Percaya atau tidak, terserah kalian. Aku ada urusan lain yang menunggu. Qin Ze. Anak ini mengambil posisi yang konyol. Tindakannya aneh dan tidak cerdik. Dia adalah bida yang sengaja diatur oleh musuh. Kakek, Anda terlalu khawatir. Saya bisa mengalahkan 4 ahli besar dengan sekali serangan. Jika dia benar-benar ingin membahayakan saya, keluarga Ye kami sama sekali tak bisa menahan. Keempat keluarga besar ini, demi mendapatkan kerjasama dengan Black Gold Group, rela bergabung untuk menekan keluarga Ye kami. Sekarang kami kesulitan langkah demi langkah. Semua berkat Anda yang mendukung kami. Pagi-pagi, apakah kamu tidak mempertimbangkan untuk menikah dengan Liu Cheng? Kakek, Anda tahu betul bahwa 4 keluarga besar hanya bertindak atas perintah Liu Cheng. Itulah sebabnya mereka menyerang kami. Aku tidak mungkin menikah dengannya. Lupakan itu dulu. Apakah tubuh Anda perlu diperiksa ke rumah sakit? Tidak perlu khawatir. Hanya batu yang jatuh dari tempat tidur, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kakek Dewa Embun. Ada apa? Tidak baik, denyut jantung tuan kakek lemah. Harus segera berobat. Apa? Denyut jantungmu terganggu? Denyut nadi melemah. Jika tidak segera diobati, dalam waktu sehari pasti akan meninggal. Cepat, antar ke rumah sakit terdekat. Cepat. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi ke keluarga Qin, dia pasti punya cara. Selain itu, kejar pembayaran dari keluarga Qin hingga 200 miliar. Saya akan meminta maaf kepada Tuan Luo secara pribadi. Tuan Robin, kau memiliki ilmu bela diri yang luar biasa, dan juga seni yang tinggi. Siapa sebenarnya orang ini? Kamu bilang apa? Ini adalah hadiah dari grup Xinghe untuk keluarga Qin kami. Mereka juga akan memberikan investasi pada acara pendanaan malam ini. Benar, ini adalah pesan dari CEO Ye sendiri. Hadiah sudah dibawa. Saya pergi dulu, ya. Hati-hati di jalan. Astaga, Tuan Qin. Tuan Ye dari Xinghe Group mengirimkan begitu banyak hadiah kepada kita. Juga ingin membantu keluarga Qin kita dalam urusan pribadi. Ini adalah kehormatan yang luar biasa. Keluarga Qin kita hanya keluarga kecil. Apa kita untuk menerima ini? Begitu besar perhatian.
Apa yang kau katakan? Ini pasti Tuan Chao yang mengatur semuanya dari belakang. Keluarga Chao adalah keluarga kaya raya ternama di Haicheng. Konon katanya, mereka memiliki hubungan yang erat dengan konglomerat Black Gold. Sekarang Tuan Chao sedang mengejar Lan-Lan keluarga kita. Tentu saja dia harus mengeluarkan banyak uang. Tapi pertunangan Lan-Lan dengan keluarga Luo. Diam. Hari bahagia ini, mau ngomongin orang yang sudah meninggal buat apa? Jangan bilang keluarga Luo sudah musnah. Meskipun pada masa kejayaannya, mereka tidak pantas dengan status putriku saat ini. Namun perjanjian pertunangan itu tetap ditandatangani oleh kakek. Dan jika bukan karena bantuan keluarga Luo yang menyelamatkan kita, mungkin keluarga Qin sudah musnah. Keluarga Luo telah melindungi keluarga Qin dan mengorbankan diri mereka. Itu kehormatan mereka. Bencana pada waktu itu, mungkin saja keluarga Qinlah yang menyebabkannya. Kalau tidak, mengapa keluarga Qin kami masih aman sampai sekarang? Saat itu kalau bukan karena kakek bersikeras, hanya dengan keluarga Luo yang tersisa, seorang lelaki tua yang sudah uzur, dan seekor binatang kecil, dia tidak layak untuk menandatangani perjanjian pernikahan dengan kita, kan, Pak Ma? Tenang saja. Apapun itu, perjanjian pernikahan ini, saya pasti tidak akan mengakuinya. Pengurus rumah tangga Tuan Qin mengatakan tamu hampir semua sudah datang. Kita harus pergi sekarang. Halo, Tuan. Saya Cheng Long, pengurus rumah tangga dari grup Qin. Apakah Bapak Ibu ikut konferensi perusahaan ini? Saya mencari tunanganku. Tuan Qin adalah wanita tercantik di Haicheng. Bagaimana mungkin dia menyukai orang kecil sepertimu? Jangan terlalu sombong. Lihatlah dirimu sendiri. Seperti apa dirimu? Nak, boleh makan seenaknya. Tapi jangan sembarangan bicara. Berkata sembarangan bisa berakibat fatal. Saya punya bukti pernikahan. Cukup, saya tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Melihat usia muda kamu, saya akan memberi kamu satu jalan keluar. Pergilah dari sini. Anggap saja tidak ada yang terjadi. Pengurus desa, julukannya, pencuri yang memanggil istri. Anak ini benar-benar mengganggunya. Anak ini malah membuat dia marah. Sekarang dia pasti akan mati atau terluka. Anak ini, cepat berlutut dan minta maaf pada pengurus Chen. Anak ini, aku tanya sekali lagi. Kamu akan pergi atau tidak? Yang seharusnya pergi adalah kamu. Kalau kamu mengganggunya, kamu yang harus menanggung akibatnya. Mau mati? Datang sini. Xiaole masih punya gerakan kosong. Tapi itu tidak berguna. Aku akan membuatmu menanggung akibat dari kelancanganmu hari ini. Berhenti. Apa yang ribut-ribut? Tidak tahu hari ini hari apa? Cepat mundur. Tuan Qin, anak muda ini membuat kekacauan di sini. Dia bahkan mengatakan bahwa Tuan adalah tunangannya. Tunangan? Kau? Namaku Robin. Ini adalah surat pernikahan dari kedua keluarga kita. Memang benar, kakek sendiri, Ceh. Pernikahan omong kosong. Keluarga Luo sudah tidak ada 15 tahun yang lalu. Anak ini, tidak tahu datang dari mana. Lagi pula, putriku sekarang memiliki status apa? Pewaris Haicheng, Xin Xin. Kau, seekor anjing tanpa rumah, kau sudah berubah. Anjing tanpa rumah yang mengadakan. Kau tahu? Dulu kalau bukan keluargaku, keluarga Luo, yang melindungi keluargamu, keluarga Qin, kau sama sekali tidak akan punya kesempatan berdiri di sini dan berbicara denganku. Omong kosong. Jangan di sini kau melakukan pemaksaan moral. Kejadian saat itu jelas-jelas adalah ulah keluargamu sendiri, keluarga Luo. Lalu kenapa malah menyalahkan keluargaku, keluarga Qin? Menurutku, keluargamu, keluarga Luo, memang tidak tahu diri, menyinggung orang penting. Mati saja pantas. Kalau begitu, pernikahan ini, pihak keluarga kalian semua sudah menyetujuinya? Dasar apa mereka menyetujui? Para hadirin sekalian, baru saja, perusahaan saya, Qin Group, menerima pemberitahuan. Grup Xinghe akan menginvestasikan 100 miliar kepada grup Qin kita. Apa? Grup Xinghe menginvestasikan 100 miliar? Keluarga Qin akan segera bangkit? Ya. Direktur Qin, karena telah mendapatkan perhatian keluarga Ye, akan segera menciptakan mitos bisnis baru di Haicheng. Kau dengar, Direktur Qin kita akan segera menjadi ratu bisnis baru di Haicheng. Kau pantas? Hanya ratusan miliar, tuan muda. Jika aku mau, 1.000 atau 10.000 pun bukanlah apa-apa.
Apalagi King Cheng yang bisa memberikan suntikan dana kepada keluargamu, keluarga Qin. Semua karena aku. Karena kamu. Maksudmu? Suntikan dana grup Singhe kepada grup Qin kita adalah karena dirimu. Urusan penting. Berani sekali. Lihatlah dirimu sendiri. Siapa kau sebenarnya? Kau pun tak pantas meminta Tuan Ye menguruskan urusanmu. Kau bisa menelepon Nona Ye secara langsung. Benar atau salah? Segera akan diketahui. Sudahlah, Robin. Mengapa kau harus berdebat dan mempersulit masalah ini? Nona Ye adalah sosok yang sangat terhormat. Kami juga tidak mungkin memiliki cara untuk menghubungi dia. Jika surat pernikahan ini memang benar, maka keluarga Qin saya tentu tidak akan membantah. Tapi pernikahan antara kita berdua tidak mungkin terjadi. Ini cek senilai 5 juta. Ambil dan pergilah. Dengan ini, perjanjian pernikahan kita dianggap batal. Nyawa 72 anggota keluarga Luo kami. Apakah 500 juta ini cukup? Kurang, ya. Hampeh. Kalau begitu, kau tidak akan mendapatkan sepeser pun. Beberapa nyawa hina keluarga Luo kalian layak untuk menggantikan kematian bagi keluarga Qin kami. Itu adalah kehormatan bagi leluhur kalian. Kau anak durhaka, berani meminta uang lagi? Siapa yang memberimu keberanian? Cari mati. Apa benar grup Singhe akan menambah investasi 10 miliar lagi? Orang tua, grup Singhe. Kita tambahkan jadi 20 miliar. 20 miliar, astaga. Keluarga Qin kita akhirnya makmur. Kekayaan luar biasa ini akhirnya jatuh kepada keluarga Qin kita. Dengan 20 miliar ini, keluarga Qin kami bisa dianggap sebagai keluarga terkaya di Haicheng. Ya. Bukan keluarga Qin kami yang membatalkan perjanjian, Tuan Bei. Kau juga melihat betapa luar biasanya Lan kami. Kau lihat, mereka sama sekali tidak cocok. Sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Kita semua menyaksikannya di sini. Jangan-jangan kamu yang bermimpi untuk Nona Ye, agar dia menambah investasinya? Hahaha. Menambah 10 miliar. Nona Ye King Cheng memang orang yang kurang beruntung. Tak heran di usia muda bisa memimpin keluarga Ye melawan 4 keluarga besar. Anak muda, keluarga Qin kita mendapat investasi 20 miliar ini. Pasti akan melangkah ke puncak. Putri kami Lan akan menjadi permata paling cemerlang di Provinsi Selatan. Dia hanya akan menikah dengan naga sejati dari langit. Bukan dengan anjing sapu sepertimu. Apakah kamu benar-benar mengira dirimu memiliki status yang tak terjangkau? Bahkan putri keluarga Ye dari Provinsi Selatan harus tunduk padamu. Apakah kamu pikir dia akan menurut begitu saja? Statusnya, orang sepertimu tidak akan bisa merebutnya. Jangan bicara lagi. Nona Ye adalah idolaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun mencemarkan namanya di hadapanku. Jika kamu merasa 5 juta cukup, aku bisa menambah 5 juta lagi untukmu. Aku sarankan kamu bawa uang ini dan pergi dengan baik. Jangan katakan bahwa peristiwa penghancuran keluarga Luo tidak ada hubungannya dengan keluarga Qin kami. Meski ada hubungannya, uang ini cukup untuk membeli nyawamu yang hina. Sungguh, keluarga Qin benar-benar membuka mataku. Kalau begitu, jangan harap kalian bisa mendapatkan pilar senilai 20 miliar itu. Hebat! Sungguh hebat! Penipu seperti ini sudah sering saya temui. Tapi yang punya kulit setebal ini, baru pertama kali saya lihat. Tuan Chao, akhirnya Anda datang. Investasi keluarga Ye untuk keluarga Qin kami. Pasti Anda yang membantu di balik layar, kan? Anak muda ini mendapatkan investasi senilai ratusan miliar dari Singhe Group. Jelas sekali keluarga Chao saya yang menjembatani hubungan ini. Anda apa haknya untuk menarik kembali? Tuan Chao, Anda tidak tahu. Orang ini bernama Robin. Dia adalah sepupu dari keluarga Luo. Hanya dengan selembar surat nikah, kau bermimpi ingin menikah dengan Tuan Qin kita juga. Jangan mimpi. Lihat dirimu sendiri. Ceh, logika yang dangkal. Belum lagi investasi ratusan juta dari keluarga Ye, itu didapat berkat hubungan keluarga Chao kita. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Dia mengatakan ingin melamar. Kau bahkan tidak punya mas kawin yang layak. Apakah kau ingin membuat keluarga Qin malu di depan para bangsawan terpandang di Haicheng? Siapa bilang aku tidak punya mas kawin? Batu giok es 1000 tahun ini adalah mas kawinku. Batu giok es 1000 tahun. Ini adalah harta karun yang tak ternilai harganya yang melegenda. Bu, jangan sampai kau ditipu oleh anak muda ini. Batu giok es 1000 tahun sangat langka di dunia. Harganya sangat mahal. Menurut yang saya tahu, seluruh provinsi selatan hanya ada satu di kota Zudu. 3 hari yang lalu sudah dicium dengan biaya besar oleh Nona Ye.
Ini adalah giok sandalwood 1000 tahun milikmu. Bukankah dia mengambilnya dari Nona Ye? Itu diambil karena Ye Qingcheng yang memohon saya untuk menerima. Kamu ini hanya orang miskin yang hidup dengan mengandalkan berkah nenek moyang. Bahkan tidak layak untuk mengikat sepatu Nona Ye. Masih berani bilang dia yang meminta tolong padamu. Aku yang berani menerimanya, itu kehormatan baginya. Diam, Robin. Awalnya kukira kau hanya bodoh dan tak tahu apa-apa. Ternyata kau juga seorang pemburu kekuasaan yang tidak tahu sopan santun. Nona Ye adalah sosok yang bahkan aku hanya bisa mengaguminya. Apa jasa dan kelebihanmu? Berani-beraninya mengejek dia seperti itu. Nona Ye tidak bisa dipermalukan. Aku rasa kau benar-benar tidak tahu diri. Cepat minta maaf dan berlutut. Seorang gadis kecil. Aku mengerti kalian menyembah dewaku. Sungguh lucu. Seorang gadis kecil. Kau tahu tidak? Jika kau menyinggung Nona Ye, itu berarti kau melawan seluruh grup Xinghe. Melawan seluruh keluarga Ye, melawan seluruh provinsi selatan. Sekarang juga berlutut di depan saya. Tundukkan kepala 3 kali ke arah keluarga Ye. Saya akan mempertimbangkan untuk membiarkan kamu hidup. Meminta saya berlutut, itu lebih dari yang bisa diterima oleh Ye Xingchen. Robin, seharusnya hari ini kamu memegang surat pernikahan. Aku seharusnya tidak mempermasalahkanmu. Tapi kau sama sekali tidak seharusnya mengejek Nona Ye di sini. Hal ini sama sekali tidak akan kubiarkan. Hari ini, di hadapan semua bangsawan Haicheng, aku umumkan, perjanjian pernikahanku denganmu berakhir sampai di sini. Lihat, bahkan langit pun turut merayakannya. Aku tidak suka wajahmu yang suka memeras orang itu. Kalau aku bilang sih, dulu mungkin keluarga Luo kamu pakai trik licik apa? Sampai membuat keluarga Qinku terjerumus dalam kekacauan itu. Tidak disangka, Tuhan itu adil. Membuat kalian punah sampai ke akar-akarnya. Memang pantas. Robin, mulai sekarang. Perjanjian pernikahan antara kedua keluarga kita dibatalkan sepenuhnya. Kau dan keluarga Qin tidak lagi memiliki hubungan. Kau juga tidak berhak berdiri di sini. Kau pergi memang benar. Cepat pergi dari sini. Jangan mencemari pandangan semua orang di sini. Pergi. Pergi. Keluar, keluar. Keluar, keluar. Seharusnya sudah minta maaf dan keluar lebih awal, kan? Kenapa harus seperti sekarang, dikeluarkan seperti anjing? Qinlan. Surat pernikahan itu kamu yang sobek. Saya harap kamu tidak akan menyesal. Ye Qingcheng. Segera datang ke grup Qin untuk menjemputku. Aku beri kamu 3 menit. Apa maksudnya Nona Ye yang akan menjemputmu? Apakah kamu sudah terbiasa dianggap bodoh? Atau sudah terbiasa dianggap gila? Kamu benar-benar mengira dirimu seperti tuan muda dari keluarga Luo? Tapi mari kita lupakan dulu apakah kamu bisa menghubungi Nona Ye atau tidak. Dari kata-kata yang kamu ucapkan barusan saja. Meskipun Nona Ye benar-benar datang, hal pertama yang akan dilakukan adalah memutuskan keempat tubuhmu. Mencabut lidahmu. Baiklah, saya akan menunggu di sini. Saya ingin melihat bagaimana dia akan memutuskan tubuhmu. Anak muda, kamu benar-benar tidak akan menangis sebelum melihat peti mati. Asalkan kamu berlutut dan meminta maaf, saya bisa hanya mematahkan kedua kakimu. Tinggalkan kamu satu nyawa anjing. Biar kamu kembali ke gunung. Mengapa Cao Xiao harus berbicara dengan orang seperti ini? Lebih baik lemparkan dia keluar saja. Biar dia tahu apa arti keluarga kaya yang tak bisa dimasuki. Biar dia tahu akibatnya mengusik Nona Ye. Mengusik keluarga kaya Nan. Kenapa kamu diam saja, pengurus? Nah, kali ini saya ingin lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Arahkan saya kepada CEO Eksekutif Global Star River Group, Ye Qingcheng. Putri muda yang cantik datang langsung ke jamuan malam keluarga Qin kami. Ini benar-benar berkat leluhur kami. Juga harus berterima kasih kepada Cao Sheng. Jika bukan karena dia, bagaimana mungkin ada kesempatan bagi keluarga Qin kami? Terima kasih kepada leluhur kami. Tampaknya orang besar di balik keluarga Qin sangat misterius. Ternyata bahkan pertempuran malam pun harus dia kendalikan. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengalahkan Qin An. Lan, tenang saja. Semua ini hanya masalah kecil. Kakak besar, Nona Ye sudah datang. Belum juga kalian berlutut dan meminta maaf, yang akan mati hanya dirimu. Kemuliaan milik Nona Ye. Nona Ye, saya Cao Xiao Jie dari keluarga Cao. Tuan Ye, saya Qin Lan dari keluarga Qin. Terima kasih atas investasi 200 miliar untuk grup Qin. Saya bukan karena hal itu. Orang itu di mana? Siapa? Saya mengerti. Nona Ye, Anda datang karena pencuri yang mencuri kalung giok Anda.
Jadi begitu. Anak ini tidak hanya mencuri kalung giok Nona Ye, tetapi juga membawanya ke konferensi pendanaan kelompok kriminal kami. Kau harus dihukum berat. Hukuman berat. Bukankah dia menantu keluarga Qin? Itu tidak mungkin. Dia hanya seorang petani kampung. Bagaimana dia bisa layak untuk menjadi pasangan putri kesayangan keluarga Qin saya? Tadi dia beberapa kali mempermalukan Anda. Kami bahkan belum sempat memukulnya sampai mati. Bagaimana mungkin kami membiarkannya masuk ke keluarga Qin? Benar, Presiden Qin bahkan sudah membatalkan pertunangan di depan para pejabat terhormat tadi. Mulai sekarang, kami, Qin, tidak ada hubungan lagi dengan dia. Luo Bin, cepat datang dan minta maaf. Ye Qingcheng. Kamu datang terlambat, berani sekali memanggil nama nona besar secara langsung. Bawa orang, patahkan kaki anjing ini. Ye Qingcheng dari Xianhe Group sangat tidak tahu terima kasih. Menyia-nyiakan Tuan. Mohon maafkan Tuan Luo. Lihat saja, Nona Ye yang mulia. Apakah Nona salah? Dia hanyalah seorang pria desa biasa. Mengapa Nona memberi hormat kepadanya? Jangan mengajar saya bagaimana bekerja. Tidak. Sekelompok orang buta yang berani menebak-nebak identitas Tuan Luo. Karena keluargamu, keluarga Qin, tidak ada hubungannya dengan Tuan Luo. Maka investasi 200 miliar sebelumnya dibatalkan. Tuan Ye, mengapa? Kalian berkali-kali memintaku menyelamatkan dermawanmu, dan masih ingin memintaku membantumu berselingkuh? Bukankah itu lucu? Seandainya aku tidak punya kunci malam ini, keluargamu, keluarga Qin, tidak perlu ada lagi. Dia adalah orang yang menyelamatkan hidupmu. Mungkin saja 20 miliar materi investasi pernikahan Inggris benar-benar ada hubungannya dengan dia. Tolong jangan mempermalukan Robin seperti tadi. Nona Ye, aku benar-benar membalas dendam. Aduh, ini benar-benar seperti air besar membanjiri kuil Raja Naga. Nona Ye, Anda salah paham. Tadi, Robin bertengkar dengan Lanlan, putriku. Tolong jangan salah paham. Cepat minta maaf kepada Robin. Aku harus minta maaf padanya? Kalau tidak, kau mau melihat Liang Bayi pergi begitu saja? Robin, maafkan aku. Lebih keras lagi. Tadi kau membatalkan kontrak dengan suara seperti apa? Sekarang baru tahu. Robin, maafkan aku. Aku sudah memberimu kesempatan. Pertunangan itu juga urusan pribadi kamu sendiri. Hari ini di depan semua orang, saya mengumumkan mulai sekarang. Saya dan keluarga Qin tidak ada hubungan lagi. Kalau begitu pergi saja. Jangan pergi, Xiao Luo. Keluarga Luo dan keluarga Qin kan ada pertunangan. Kamu harus mengajari kami, Lan. Dia tahu bahwa dia salah. Kamu, coba sampaikan ke Nona Ye itu. Kembalikan dana utama 20 miliar kepada keluarga Qin kami. Saya ini orang yang sudah jatuh. Apa masih punya harga diri? Sebagai pengemis, saya tak punya muka sebesar itu. Lebih baik tanya saja pada Cao Shang. Keluarga Qin ternyata berani menyinggung Ye Qingcheng. Bahkan dengan investasi sebesar ratusan juta, mereka tidak ada. Sekarang malah terikat dengan mereka. Bukankah itu mencari mati? Nona Ye, Tuan Luo Yun, sebelumnya saya memang tidak tahu menilai orang. Saya mohon maaf pada kalian. Mulai sekarang, kami dari keluarga Cao akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Qin. Hingga Anda memaafkan keluarga Qin. Jika Anda tidak melepaskan, keluarga Zhang kami juga akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Qin. Keluarga Jiang saya juga sama. Bagaimana kalian bisa begini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sudah sering saya katakan agar Anda tidak bertindak terlalu drastis. Sekarang lihatlah, keluarga Qin kalian hampir punah. Selesai. Sekarang semuanya selesai. King Lan, naga sejati yang tak tertandingi ada di depan mata, namun tak menyadarinya. Saya sarankan kamu segera meninggalkan pihak atas. Jika tidak, meskipun keluarga Qin hari ini selamat dari bencana besar, di masa depan, semuanya akan hancur karena dirimu. Aduh, Luo Bei, keluarga kita memang dulu bersahabat. Tolonglah kami, tolong kami, ya, sudahlah, aku masih ada urusan. Wang Xiaojie, kembalikan kalung giok itu padaku. Menyambungkan kembali memang bagus. Sekarang juga akan kusambungkan untukmu. Cao Xiaojie, kamu mencari mati, Cao Xiao. Ini adalah giok 1000 tahun milik Tuan Ye. Kenapa kamu bisa menjatuhkannya? Iya, kamu tidak takut Tuan Ye akan marah? HMPH, itu hanya giok palsu saja. Jatuh ya jatuh. Lagi pula, status Nona Ye juga palsu. Apa? Palsu.
Benar, saya baru saja mendapat kabar. Tuan Ye sedang sakit parah. Sedang mencari pengobatan ke sana kemari. Dan kita semua tahu, Nona Ye sangat berbakti. Bagaimana mungkin dia mendukung sampah ini selama periode ini? Apa? Bahkan Nona Ye saja berani berbicara bohong? Kedua orang ini sangat berani, mengapa harus? Kau sudah merencanakannya sejak lama, bukan? Kau sudah menduga kita akan menyetujui pernikahan ini. Jadi sengaja mencari seseorang untuk bekerja sama denganmu dalam sandiwara ini. Tujuannya adalah untuk membuat keluarga Qin kehilangan muka. Memalukan di depan para bangsawan Hai Cheng, HMPH. Hampir merusak hubungan antara aku dan Lan Lan. Benar-benar pantas dihukum mati. Lepas! Berani-beraninya menghina Tuan Luo. Kecewa. Kita pergi. HMPH. Pergi. Kupikir kau ingin melarikan diri. Tuan Luo dan mereka telah menghancurkan Han Yu berusia 1000 tahun. Dan mereka juga menghinamu di depanku. Aku, Ye Xiancheng, tidak akan bisa tenang jika tidak membalas penghinaan ini. Bagaimana aku bisa menenangkan banyak provinsi kecil di selatan nanti? Tidak terlihat sih. Kamu, gadis kecil, cukup pendendam juga ya. Saya suka wanita cantik. Saya lihat tubuh dan wajahmu juga sempurna. Kenapa malah ikut sampah ini mencari mati? Teman-teman, saya mendapat kabar baru. Gubernur Provinsi Selatan sedang dalam perjalanan ke sini. Apa itu Gubernur Provinsi Selatan? Ini Gubernur Qi. Bukan hanya puncak kekuasaan Provinsi Selatan, tapi juga Ketua Asosiasi Penilai Harta Berharga, bahkan tamu kehormatan grup Xinghe. Setelah dia datang, kita tidak hanya bisa membongkar identitas Nona Ye ini, tapi juga trik Han Yu 1000 tahun ini akan hancur dengan sendirinya. Tahukah kau, bahkan jika Qi Zhenhai yang kau sebut itu datang, yang akan dihukum hanyalah kalian. Berani sekali kau. Tahukah kau, hanya karena ucapanmu itu, bahkan jika aku membunuhmu di tempat, seluruh kota Nancheng tidak akan ada seorang pun yang berani membela dirimu. Jika kau berani melukai Tuan Luo sedikit saja, aku akan membasmi keluarga Cao kalian sampai ke akar-akarnya. Membunuh semua orang sampai tak bersisa. Kau kira siapa yang kau gertak? Jalan kecil, tangkap mereka untukku. Menunggu hukuman dari gubernur, kita lihat siapa yang berani. Perbuatan Robin hari ini, meskipun mati pun tak cukup untuk menebus dosanya. Tapi mengingat hubungan baik kedua keluarga kita di masa lalu, jika kau sekarang sujud memohon ampun, saya bisa menjamin kamu tidak akan mati. Badut yang sangat hina, tidak tahu apa-apa. Kamu datang ke sini untuk berbicara omong kosong dengannya? Dia hanya katak di dalam sumur. Dia sama sekali tidak tahu sejauh mana perkembangan masalah ini. Kehidupan yang penuh dengan takdir. Apakah kalian keluarga Qin benar-benar ingin mencari mati? HMPH, Cao benar. Kau memang pandai berakting ya. Berapa banyak uang yang diberikan anak itu kepadamu sampai kau begitu mendalami peran? Berani sekali. Berani sekali bicara sembarangan. Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Qin di Haicheng. HMPH, berpura-pura saja. Dia hanyalah seorang pria kampung dari luar yang dibayar untuk berakting. Kau benar-benar menganggapnya sebagai nona muda. Ya, Haicheng tak lagi memiliki keluarga Qin. Hahaha, sungguh lucu. Nanti, tunggu sampai Tuan Gubernur datang, HMPH. Yang benar adalah kalian semua tidak akan punya tempat berpijak lagi. Kalian hanya takut dan tidak akan pernah jujur. Aku menyarankan kalian cepat-cepat berlutut dan memohon ampun. Mungkin saja nona saya senang dan akan mengubur kalian bersama-sama. Buat dia merayu di tanah. Kalian pikir kalian layak sombong? Kalau kamu ingin mati cepat, aku akan memenuhinya. Patahkan tulangnya. Aku ingin melihat apakah tulangnya sekeras mulutnya. Gubernur Provinsi Selatan, Qi Zhen, bajak laut. Presiden 11 juga datang. Ayo kita segera menyambutnya. Baiklah, baiklah. Gubernur Robin Qi sudah tiba. Kebohonganmu akan segera terbongkar. Sekarang, segera berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kau akan mati dengan sangat menyedihkan. Xinlan, apakah ada yang pernah mengatamu bahwa sikapmu yang sok tahu itu sangat bodoh? Halo. Karena kau bersikeras ingin mati, maka jangan salahkan aku. Pernah bertemu Gubernur Qi. Kau adalah junior. Aku Cao Xiaojie dari keluarga Cao di Haicheng. Dulu, aku pernah bersama ayahku di sebuah pesta. Beruntung bisa membawakan minuman untukmu. Tuan Gubernur Qi mengunjungi keluarga Qin. Qinlan merasa sangat terhormat. Nona Qin, Anda terlalu merendah. Saya datang kali ini. Pertama untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan pendanaan grup Qin. Kedua untuk mengucapkan selamat kepada keluarga Qin atas menantu yang luar biasa.
Mulai sekarang, naga yang tersembunyi akan terbang tinggi. Naga akan naik ke langit. Ini undangan untuk acara lelang grup Black Gold besok. Anggap saja ini sebagai undangan dariku. Semoga Nona Qin menerimanya. Undangan untuk lelang grup Black Gold. Grup Black Gold itu kan lembaga keuangan nomor 1 di dunia. Baru saja masuk negara ini. Katanya 4 keluarga besar saling berebut untuk acara ini. Akhirnya dimenangkan oleh keluarga Y. Keluarga Y juga berkat ini menjadi keluarga nomor 1 di Provinsi Selatan. Keluarga Qin kami bisa dilirik oleh grup Black Gold. Astaga, sungguh luar biasa. Semoga leluhur melindungi saya. Haha, terima kasih, Gubernur Qi. Qin Lan pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Qin, cepat suruh Gubernur Qin masuk. Apa ini? Tuan Gubernur, ini hanya sekumpulan sampah. Anda tidak perlu khawatir, memang sampah. Ini hanya barang rusak yang saya hancurkan. Tidak ada yang istimewa. Tolong bersihkan ini, segera bersihkan. Bodoh. Tuan Gubernur Qi, Anda sedang melakukan apa ini? Ini hanya sebuah giok biasa saja. Mengapa Anda harus marah sebesar itu? Meskipun giok jelek ini mungkin bernilai sedikit uang. Tapi itu bukanlah harta yang berharga. Saya tahu Tuan Qi, Anda selalu sangat perhatian. Tapi barang rusak ini tidak perlu disayangkan. Apa yang Anda mengerti? Apakah kamu tahu apa ini? Apakah ini sebuah harta karun? Tuan Gubernur Qi, harap tenang. Tuan Chao memecahkan giok ini. Untuk membela saya. Tolong jangan salahkan dia. Oh. Apakah ada yang berani membuat keributan di pesta miskin ini? Katakan saja, saya bisa membantu Anda memutuskan. Gubernur Qi, Anda tidak tahu. Tadi ada 2 orang yang dengan sembarangan masuk ke pertemuan. Mengganggu ketertiban. Mereka bahkan di depan umum berkata ingin membuat Anda tunduk dan menyerah. Siapa yang berani seperti itu? Seberapa besar nyalinya itu saya? Gubernur Qi, orang inilah pelakunya. Hanya dengan selembar surat pernikahan dia datang mencari masalah. Setelah surat itu diremukan oleh Nona Qin, dia masih mengganggu ketertiban acara. Anda harus menghukum orang ini dengan tegas. Apa? Surat pernikahan itu kamu robek? Itu hanya guyonan antara kedua keluarga saja. Tidak bisa dianggap serius. Lagi pula, Qin Lan sekarang sepenuhnya fokus pada karirnya. Tidak ada waktu untuk perasaan keluarga. Seharusnya sudah lama dihancurkan. Bagus, lakukan dengan baik. HMPH, bocah. Gubernur marah. Korupsi jutaan. Sekarang, cepat berlutut. Pasti mati. Gubernur 11, pergi di musim panas seperti ini sungguh tidak perlu repot-repot. Adapun kalung giok ini, meskipun nilainya sangat tinggi, tetap hanya sebuah aksesori saja. Jika Tuan suka, lain waktu saya akan membeli 2 lagi dan mengantarkannya ke kediaman Tuan. Baik, baik, baik. Aku mengira kau, Qin Lan, memiliki kemampuan yang luar biasa. Tidak kusangka ternyata juga termasuk orang yang buta. Apa maksud Tuan Gubernur Qin? Jangan-jangan ini benar-benar harta karun? Harta karun yang sangat berharga ada di depan mata Tuan, tetapi Tuan tidak menyadarinya. Qin Lan, perhatikanlah dirimu sendiri. Hai. Ini. Ada apa ini? Mengapa Tuan Gubernur Qi begitu marah? Apakah itu benar-benar penyakit kakek Han Yu 1000 tahun? Tidak bisa ditunda lagi. Mari kita pergi. Baiklah, jangan khawatir. Ada masalah di sini, saya pasti akan memberi Anda penjelasan. Tuan Chao, apakah ini benar-benar Han Yu 1000 tahun? Kita telah menghancurkan harta yang tak ternilai harganya. Gubernur Qi pasti marah karena hal ini. Tidak mungkin, sebelum Tuan Qi mengambilnya, dia tidak menunjukkan bahwa ini adalah batu es 1000 tahun. Menurut saya, batu giok ini meskipun berharga, tidak lebih dari bernilai cukup tinggi. Tapi tentu saja, tidak mungkin ini adalah batu es 1000 tahun. Tuan Qi marah. Mungkin karena terlalu mencintai barang itu. Dia memang terkenal sangat mencintai barang berharga. Dia paling tidak tahan jika barang kesayangannya rusak. Hanya menyinggung Gubernur Qi. Grup King He sepertinya tidak memiliki kesan baik terhadap kita. Investasi 20 miliar ini, mungkin akan sulit. Sekarang kepala keluarga Ye sedang sakit parah. Dan keluarga Chao kebetulan mengenal dokter ajaib dari sekte dokter ajaib. Jika kita meminta dokter ajaib dari sekte dokter ajaib untuk mengobati kepala keluarga Ye, masalah investasi pasti akan berjalan lancar. Aduh, Tuan Chao. Kau bisa mengundang dokter Hua? Wajahmu memang sangat berpengaruh. Ibuang, aduh.
Jika bisa mendapatkan suntikan dana 200 miliar, ditambah lagi dengan lelang besok, masa depan perusahaan kita tak terbatas. Tuan Chao, terima kasih. Kita ini kok sampai sesopan ini sih? Ayo, sekarang juga kita undang. Tuan kedua, apa kabar? Ayah, bagaimana keadaan kakek? Dokter Fang sedang melakukan penyelamatan, tapi kemungkinan besar keadaannya buruk. Oh, beliau adalah penyelamat hidupku, Tuan Robin. Saya yang sengaja saya undang untuk mengobati penyakit kakek. Tuan Luo, kakek saya serahkan kepada Anda. Tenang saja, orang yang ingin saya selamatkan. Meskipun Raja Neraka sekalipun harus saya biarkan dia. Tapi setelah saya sembuhkan, masih membutuhkan bunga lili salju 1000 tahun sebagai obatnya. Untuk memulihkan tenaganya. Bunga lili salju 1000 tahun. Saya akan mencarinya sekarang. Bagaimana dengan Dr. Fang? Tuan Ye, saya sudah berusaha sekuat tenaga. Dr. Fang, kau harus memikirkan solusi. Selama kau bisa menyembuhkan ayahku, aku akan menerima semua persyaratanmu. Tuan Ye, jangan takut. Ibu. Ayah akan membangunkanmu. 3 jiwa masih utuh. 7 roh belum pergi, orang masih bisa diselamatkan. Bimbinglah Bodhisattva. Ah iya, Tuan Luo, selama Anda bisa menyelamatkan ayah saya, keluarga Ye saya pasti akan memberikan balasan yang besar. Ganti rugi tidak perlu lagi, tapi kau harus bersiap secara mental. Bersiap secara mental. Gagal jantung, menjelang ajal. Jika ingin kakek kembali sehat, harus ditempatkan dalam situasi hidup dan mati. Jangan lanjutkan. Jarum emas. Siapa yang menyuruhmu mengobati kakekku? Apa maksudmu, saudaraku? Ayah, orang yang kamu tanya itu sama sekali bukan dokter, dia penipu. Apakah kakekmu tidak tahu hal ini? Ini baru saja seseorang yang lari turun dari gunung. Dia hanya tahu menipu dan memperdaya orang. Tadi di pertemuan pendanaan keluarga Qin, aku sudah mengungkapkan semuanya. Ibunya lagi datang kemari untuk menipu. Kalian benar-benar seperti hantu yang tak mau pergi. Apa? Beliau ini adalah pelayan yang diundang oleh Qinlan dan Cao Xiaoxian untuk kakek. Ahli pengobatan sakti, pemimpin sekte pengobatan sakti. Huashen. Sekte pengobatan sakti, yaitu beliau yang pernah mendapat bimbingan dari dewa, yang disebut sebagai puncak ilmu pengobatan di dunia. Dr. Huashen. Benar, Dr. Huashen pernah mendapat bimbingan dari dewa di bawah Gunung Kunlun. Kemampuan medisnya sudah mencapai puncak yang luar biasa. Mendengar bahwa kepala keluarga Ye sedang sakit parah, keluarga Qin dan keluarga Cao sengaja mengundangnya untuk mengobati kepala keluarga Ye. Itu sangat baik sekali. Dengan kedua orang ini, keluarga Ye kami akan diselamatkan. Jika kalian berdua bisa menyembuhkan ayah saya, keluarga Ye akan memberikan imbalan besar. Saya mohon, Yang Mulia, untuk turun tangan. Tolong selamatkan kakekku. Ini cuma masalah kecil. Selesai dalam sekejap. Anak muda masih berdiri di sini. Menghalangi apa? Cepat pergi. Rohu, jangan mengganggu proses penyembuhan. Jangan sampai merusak segalanya. Xiao Ji, kakekmu sudah sakit parah. Jika tidak segera diobati, meskipun dewa datang pun tak bisa menyelamatkan. Kau juga tidak pantas hidup di depan kakek. Minggir. Tuan Ye, tenang saja. Kakek hanya masuk angin. Cukup dengan akupuntur untuk menghilangkan hawa dingin dalam tubuhnya. Sebentar lagi akan sembuh. Bocah bau, sekarang aku akan tunjukkan padamu apa itu sebenarnya ilmu pengobatan yang sesungguhnya. Berhenti. 1 jarum mati. Tuan Ye pasti akan jatuh di tempat ini. Apa maksudmu? Penyakit gagal jantung. Dengan jarum 13 bunga matahari setengah matamu yang kamu pakai untuk menusuk titik Qi selama 7 hari, hanya akan menyebabkan aliran darah terbalik. Energi vitalitasnya berkurang. Seketika meninggal. Kau bahkan mengenal teknik 13 bunga matahari? Aku tidak hanya mengenal teknik 13 bunga matahari. Aku juga tahu bahwa teknik jarum ini sama sekali tidak bisa menyelamatkan penyakit gagal jantung. Sombong. Teknik jarumku adalah warisan dewa. Jika bahkan aku tidak bisa menyelamatkan Tuan Muda, di dunia ini, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya? Apakah itu kamu? Anak muda, jika kamu berani mengganggu Dr. Hua lagi, aku tidak akan segan-segan padamu. Aku sudah mendengar bahwa keluarga Hua menggunakan jarum rahasia 083 untuk menghidupkan orang mati. Hari ini, Dr. Hua menggunakan metode itu. Ayahku pasti akan selamat. Coba lihat, anak bodoh, bagaimana aku akan menyelamatkan Tuan Ye. Jarum ini masuk terlalu dalam setengah milimeter.
bisa merusak saraf orang lain, bisa membuat orang lain kehilangan kata-kata dan diam. Jarum ini miring 1 inci, bisa menyebabkan stagnasi energi dan darah pada pasien, pusing dan mual. Ah, kau sialan. Aku bilang diam, tapi kau tidak mendengarkan, ya. Robin, bisakah kau diam? Robin, iya kan? Jika kau berani mengganggu Dr. Hua saat menyelamatkan nyawa pasien, aku tidak akan segan-segan kepadamu. Bahkan titik akupuntur saja tidak bisa ditemukan. Begitulah cara belajarmu menjadi seorang ahli akupuntur? Nah, sejak tadi, kau terus mengoceh omong kosong, mengganggu pengobatan Tuan Hua Shen. Saya sudah sabar denganmu cukup lama. Omong kosong. Kalau begitu, tanyakan padanya sendiri. Apakah obat ini, bunga matahari 13 kehidupan, efektif atau tidak? Apakah teknik yang dia gunakan tadi salah? Jika saya benar-benar omong kosong, mengapa dia sekarang kebingungan seperti itu? Kamu bohong. Pelayan kecil yang ceroboh. Jika bukan karena omong kosongmu, ngomong sana-sini, apakah aku akan terpengaruh? Mengobati penyakit dan menyelamatkan orang membutuhkan lingkungan yang tenang. Mengerti? Hanya seorang sampah sepertimu, yang berani sembarangan menilai kemampuan medis seorang dokter besar seperti Hua. Jika Tuan Muda terus membiarkan orang ini bertindak sembarangan, Tuan Ye yang tua pasti akan sulit diselamatkan. Keluarkan dia dari sini. Ibu, bagaimana keadaanmu? Dokter Hua, apa yang terjadi padanya? Aduh, ayah Anda telah terlambat dalam pengobatan. Sekarang aliran darahnya terhenti. Tidak ada lagi harapan untuk diselamatkan. Hanya tersisa setengah hari lagi usiaku. HMPH. Brengsek. Semua karenamu. Aku akan membuatmu mengiringi kakekku ke liang lahat. Siapa bilang Tuan Ye tidak bisa menyelamatkan? Dia tidak bisa menyelamatkan karena dia sendiri tidak berguna. Bukan berarti aku juga tidak bisa menyelamatkan. Bajingan. Jauhi kakekku. Ini adalah pertempuran untuk menyeberangkan jiwa. Tuan Hua, sebenarnya apa itu jarum emas penyeberang jiwa? Jarum emas penyeberang jiwa adalah teknik yang diajarkan oleh seorang pertapa dari Gunung Kunlun. Berasal dari ilmu kedokteran duniawi dinasti Yuan. Konon bisa menghidupkan orang mati. Dia, bagaimana mungkin? Itu mustahil. Tuan Hua hanya seorang manusia liar yang turun dari gunung. Apakah Anda yakin melihatnya dengan benar? Manusia liar dari gunung mana? Tidak heran saya merasa bahwa sosoknya mirip dengan seseorang yang saya temui di Gunung Kunlun 10 tahun yang lalu. Tuan Hua, bagaimana keadaan kakek saya? Sayangnya, Tuan sudah tidak punya nadi. Apa? Apakah jarum emas gambar ini palsu? Itu bukanlah Hilau yang dulu. Setelah saya memberikan pertolongan, sebenarnya ia masih memiliki sisa hidup setengah hari. Masih bisa berkumpul dengan keluarganya. Tapi gara-gara anak ini terus-menerus mengganggu, menghalangi pengobatan. Bahkan sembarangan memberi jarum. Sekarang Hilau sudah tidak bernyawa lagi. Ah! Ayah, bangunlah! Ah! Anak haram. Harus membayar harganya. Khawatir apa? Aku sudah bilang sejak lama, penyakit Tuan Ye harus disembuhkan dengan cara yang ekstrim. Sekarang Tuan Ye sudah sembuh. Kalian hanya perlu menunggu dengan tenang. Kamu bohong. Tuan Ye sekarang bahkan tidak punya detak jantung lagi. Kamu masih saja bicara omong kosong. Aku rasa kamu adalah pembunuhnya. Ah, Robin, kamu telah menyebabkan masalah besar. Di depan banyak orang, kamu masih ingin membela diri? Panggil orang, ada orang. Tangkap dia. Saya akan membuat dia hidup panjang untuk kakek saya. 32 serang roh Shenong. Tangkap dia. Gonggong. Ayah hei. Ayah, bagaimana keadaanmu? Cepat lihat, bagaimana ayahku? Ini luar biasa. Dia benar-benar menempatkan dirinya dalam bahaya kematian. Untuk naik. Tuhan di atas. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Hua Chen. Tuan Hua, kau. Kenapa kau berlutut pada orang tidak berguna ini? Diam. Jangan bicara. Apa kau kira ini urusanmu? Tolong, ajar aku menjadi muridmu. Aku akan berusaha keras seperti perahu yang tergantung di tali. Kita semua berasal dari keluarga Lin. Kenapa tidak berpikir untuk menyembuhkan orang? Hanya tahu mengadu domba. Hidup rendah. Jadilah muridku. Kamu belum layak untukku. Terima kasih kepada Tuan Luo karena telah menyelamatkan ayahku. Tadi aku terlalu emosional dan hampir saja melawanmu. Aku benar-benar tidak mengenal saudara Ye. Segera minta maaf kepada Tuan Luo. Tuan Luo, maafkan saya. Kalian juga hanya berniat menyelamatkan orang. Dan itu karena hasutan orang jahat. Benar,
Semua ini salah kalian. Membuatku hampir saja membahayakan nyawa orang yang baru saja menyelamatkan kakekku. Usir mereka segera. Tuan Luo, lihat ini. Ini pilihan yang saya temukan, apakah bisa? Bisa. Sekarang berikan daun ini kepada Tuan Tua untuk diminum. Setelah ini, minum 1 lembar setiap hari. Sampai habis. Dijamin nyawa Tuan Tua ia akan aman selama 10 tahun. Tuan Luo, sebelumnya saya tidak menghormati Anda. Saya tidak menyangka Anda masih mau menyelamatkan saya. Kebaikan Anda yang besar ini, sulit bagi saya untuk membalasnya. Jangan panggil saya lagi. Jika Tuan ingin berterima kasih, terima kasihlah karena Tuan memiliki cucu perempuan yang baik. Jika bukan karena ketulusan dan bakti Nona Ye, meskipun dewa tertinggi sekalipun berlutut di hadapan saya, Tuan, Anda tidak akan terlambat untuk melamar ke keluarga Qin. Saya tidak tahu bagaimana hasilnya. Jika calon istri sudah ditentukan, saya, keluarga Ye, akan memberikan hadiah besar. Tidak perlu, saya dan keluarga Qin sudah membatalkan pertunangan. Tuan Luo, Anda tidak perlu khawatir. Besok di lelang Black Gold Group pernikahan besar. Semua akan diatur oleh keluarga Ye saya. Saya pasti akan membalas untuk Anda. Keluarga Qin benar-benar tidak tahu diri. Sungguh dangkal dan tak beruntung. Saya memiliki satu permintaan. Mohon Tuan jangan menolaknya. Anda katakan keluarga Ye tidak bersalah. Saya, hamba ini, berjanji kepada Anda. Bagaimana menurut Anda? Saya setuju. Hanya kakak Robin yang memiliki kemampuan seperti itu yang pantas menjadi kakak ipar saya. Saya tidak keberatan. Saya juga tidak. Kalian pergi dari sini. Jangan biarkan aku melihat kalian lagi. Apa sebenarnya yang terjadi dengan dukun Hua ini? Apakah Tuan Ye yang tua itu benar-benar diselamatkan oleh Robin? Dan kenapa kamu memanggilnya seorang dewa? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin di dunia ini ada dewa? Saya pasti sudah dibodohi oleh istri anak itu. Kalian bilang. Apakah mungkin? Tuan Ye sebenarnya tidak disembuhkan oleh Robin. Apa maksudmu dengan itu? Maksudnya, sebenarnya Hua Shenyi sudah menyembuhkan Tuan Ye tadi. Hanya saja efeknya belum terlihat, tapi malah disabotase oleh anak Robin itu. Kita semua ditipu oleh sihir jarum emas penyeberang jiwa dari wanita tua dan menantunya itu. Karena Tuan tidak membongkar tipuanku. Kurasa Tuan juga tidak akan mempermasalahkan jika aku terus menipu keluarga ini. Lebih baik aku menerima pujian ini saja. Aku sebenarnya tidak berniat untuk mengatakannya. Tetapi memikirkan betapa aku begitu gigih. Namun berakhir seperti ini. Sungguh membuat hatiku dingin. Ternyata begitu. Kalau begitu, mari kita cepat jelaskan pada mereka. Jika tidak, investasi 20 miliar dari keluarga Qin saya akan hancur olehnya. Tenang saja, Nenek. Besok adalah acara tender Star River Group. Nona yang asli juga akan hadir. Saat itu kita akan membongkarnya di depan umum. Bagaimana dia merebutnya? Kami harus menonjolkan kontribusi kita. Lubin. Karena kita sudah mempersiapkan pernikahan, ada satu hal yang tidak ingin aku bohongi padamu. Kakek memintaku menikah denganmu. Sebenarnya ada maksud tersendiri. Keluarga Du Liu pernah melamar ke keluarga Ye. Hanya saja saya tidak suka dengan karakter Liu Cheng. Jadi saya menolaknya. Kemudian keluarga Liu menggerakkan 4 keluarga besar untuk menerapkan taktik ekonomi terhadap Yunjia. Setelah itu, mereka mendapatkan hak penyelenggaraan acara pagelaran musik Black Gold. Dan berhasil keluar dari kesulitan. Kamu menikahiku. Mendapatkan kembali Liu Cheng dari Yunnan. Menikahi keluarga Liu saja. Tapi aku bahkan tidak sebanding dengan mereka. Kekuatan keluarga Liu sangat besar. Mereka bisa beradaptasi dengan siapa saja. Dengar-dengar mereka juga punya hubungan dekat dengan Hei Tian. Liu Cheng adalah jenius jenderal di kekaisaran. Dengar-dengar dia sangat pendendam. Aku tidak peduli dengan gelar besar itu. Aku hanya ingin belajar jadi badut seperti keluarga Liu. Kau percaya atau tidak, aku juga bisa mengendalikan kelompok Black Gold. Karena aku sudah memilihmu. Apapun yang kau katakan, aku percaya. Tenang saja. Meskipun harus mengorbankan seluruh pencapaianku, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu. Kalau begitu, aku akan banyak bergantung padamu, Nona Chen Hongye mulai sekarang. Perempuan tangguh. Sangat sempurna dan murni. Namun, bisa dibilang ini adalah jodoh yang baik. Apa? Apa? Liu Cheng sudah pulang. Baik, saya tahu. Tuan Luo. Masih dipanggil Tuan Luo.
Suami lama, Liu Cheng, kembali ke negara. Dia tiba-tiba kembali. Takutnya niatnya tidak baik. Hari ini ada kompetisi perebutan proyek. Selama saya ada, tak perlu khawatir. Meskipun keluarga Liu dari dinasti Qing tampil. Di depan saya, mereka hanyalah ayam dan anjing kampung. Hari ini, kita lihat saja bagaimana Tuan Luo menunjukkan kemampuannya. Oh ya. Meskipun giok ini tidak seberarti seperti yang muda, namun tetap memiliki efek menyegarkan. Ini aku beri padamu. Baik. Sudah lama sekali. Selalu saja Xing Chen yang menyiapkan hadiah untukku. Aku juga seharusnya menunjukkan sesuatu. Xing Chen, tunggu sebentar. Pergi menelepon. Guru, akhirnya kamu menelepon aku. King. Guru, kamu di mana? Aku akan segera mencarimu. Hei, jangan. Aku ada urusan. Bukan. Kenapa kamu yang mengangkat telepon? Sekarang aku adalah kepala eksekutif global dari grup Black Gold. Takut? Ya. Baiklah. Siapkan untukku suntikan dana 1.000 miliar. Serahkan kepada keluarga Ye di acara lelang proyek grup Black Gold hari ini. Oh ya, saya masih ada urusan. Saya duluan ya. Kenapa ini anak durhaka? Sekarang ini jadi masalah besar. Master, kamu tidak akan membuatku susah, kan? Kakak, bukankah kamu sudah memiliki tubuh yang abadi? Kenapa bisa terkena flu? Menurutku sih, pasti ada yang membicarakanmu di belakang. Mungkin itu si Xia Robin. Tunggu dia kembali, baru kita hitung-hitung. Iya. Kalau tidak bisa, masih menyebut diri sebagai guru. Guru Bao, jangan pikir bisa lepas dari aku. Bawa mobil ke rapat lelang. Iya. Nanti aku masih harus pergi melihat presentasi. Aku akan pergi merias wajah sebentar. Kau jalan-jalan dulu saja. Baik. Lan, hari ini bertemu Nona Ye. Investasi dari bayi sudah sampai. Di sini, aku duluan mengucapkan selamat kepadamu karena telah menjadi wanita bisnis di Haicheng. Ini semua berkat Tuan Chao. Kalau tidak, aku takut keluarga Qinku tidak akan punya sponsor. Ya, berkat Tuan Chao. Nanti setelah kontrak ditandatangani, kau dan Tuan Chao, cepatlah menikah. Nak, bicara apa kau? Kita belum sampai pada tahap itu. Robin. Ada apa? Bagaimana dia bisa masuk? Ternyata benar dia. Jangan-jangan dia tahu kalau Presiden Qin mendapat 100 miliar laba-laba hari ini. Apa dia sengaja datang untuk mengacau? Berani-beraninya. Berhenti. Bagaimana kamu bisa masuk? Anak muda, kemarin kamu menipuku. Hari ini kamu masih berani muncul di hadapanku. Saya sarankan kamu cepat-cepat lari dengan ekor di antara kaki. Jika tidak, begitu keluarga Ye tahu kebenarannya, kamu akan menyesal tidak bisa melarikan diri. Saya pergi. Di dunia ini belum ada yang bisa membuatmu melarikan diri. Jangan sok. Ini adalah acara lelang yang diselenggarakan oleh Star River Group untuk Black Gold Group. Yang datang adalah kalangan orang kaya dan bangsawan. Kamu seekor anjing yang kehilangan rumah, berani masuk ke sini tanpa izin, dan masih berani tidak sopan? Kamu benar-benar ingin mati cepat, ya? Yang ingin mati cepat itu kamu. Keluarga Qin kalian yang merobek surat perjodohan dan mengganti surat itu. Dalam 3 hari, kematian pasti datang. Cukup, Robin. Saya tidak tahu bagaimana kamu bisa masuk ke sini. Tapi tempat ini bukan untuk kamu bermain sembarangan. Kamu harus tahu. Di sini, bahkan keluarga Qin saya pun hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 3. Jika kamu menganiaya orang-orang berkuasa ini, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana cara kamu mati. Keluarga Qin kalian tidak cukup kuat. Bukan berarti aku tidak bisa. Aku lihat rumah ini penuh dengan orang-orang berkuasa, tapi hanya sekedar semut saja. Babi yang kurang ajar. Sudah di ujung kematian masih bicara besar. Masih ingin menyeret keluarga Qin kita. Sekarang juga keluar dari sini. Biarkan aku keluar. Kamu belum layak. Sungguh konyol. Hari ini yang ada di sini adalah tokoh-tokoh terkenal dari Provinsi Selatan. Kamu masuk tanpa izin. Itu sudah jalan buntu. Lan menyuruhmu pergi. Itu hanya supaya masalah ini tidak berkembang lebih jauh.
memberikanmu jalan keluar. Tapi kamu, keras kepala tak bisa diselamatkan. Mencari jalan kematian sendiri. Beberapa kali mengonggong di depan saya. Orang yang mencari jalan kematian itu adalah kamu. Bagaimana kamu bisa berpura-pura seperti ini? Baiklah, saya ingin melihat sampai kapan kamu bisa berpura-pura. Tuan-tuan, hari ini, konferensi lelang ini tidak hanya akan menentukan sejarah perkembangan Haicheng selama 100 tahun ke depan. Akan ada seorang pejabat besar dari grup Heijin. Jika Anda sampai marah padanya nanti, Anda akan membutuhkan 100 nyawa untuk membayar harganya. Pejabat besar dari grup Heijin, Tuan Cao Xiao. Apakah yang Anda katakan itu benar? Sungguh benar. Dan kemungkinan besar ada hubungan antara pejabat tinggi di grup Heijin dan keluarga saya, keluarga Cao. Itulah sebabnya saya tahu informasi ini. Jika bisa berhubungan dengan Black Gold, kita akan lebih berkuasa. Maka keluarga Qin akan melangkah lebih maju. Saat itu, Tuan Muda Cao, tolong bimbing kami. Tentu saja. Ini hal sepele bagiku. Terima kasih banyak, Tuan Muda Cao. Orang tidak berguna. Lihatlah, hanya pemuda berbakat seperti Cao Xiao yang pantas untuk direktur Qin kita. Kau ini seperti lumpur. Selain membuat orang mual. Apalagi gunamu? Sudahlah, berhenti bicara omong kosong. Acara akan segera dimulai. Jangan berlama-lama bicara dengan anak ini. Satpam, cepat usir dia. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyentuh pria saya? Kau lagi. Kemarin kau berpura-pura menjadi nona Ye di depan umum. Kami belum meminta pertanggungjawaban. Hari ini kau berani muncul lagi di acara lelang keluarga Ye? Kau benar-benar tidak takut mati. Kalian memang percaya diri sekali. Sama sekali tidak takut. Apakah aku benar-benar nona Ye? Tidak mungkin. Kemarin kepala keluarga Ye sakit keras. Dan Tuan Muda Cao pergi membantunya bersama-sama. Jika kau benar-benar nona Ye, mengapa kita tidak melihat anak itu kemarin? Dia hanyalah seorang pengangguran. Kau tidak takut berjalan di jalan yang sama dengannya? Yoyo, babi hahaha. Kamu pikir kamu seorang aktor? Kamu sudah dibodohi oleh anak ini. Kamu benar-benar mengira dirimu pandai ya? Tunggu sebentar, Ye Xiu. Di mata Ye Xiao, tidak ada yang bisa salah sedikit pun. Kalian berdua, satu penipu satu sampah. Tunggu saja, kalian akan dipatahkan kedua kakinya dan diusir keluar. Kau percaya atau tidak, nanti orang yang kakinya akan dipatahkan adalah kau. Kau bercanda? Hanya dengan kalian berdua, seorang penipu dan seorang sampah? Diam. Kau berani memukulku? Jaga mulutmu. Status King Cheng 100 kali lebih mulia darimu. Jika aku mendengar lagi kata-kata kotor tentang dia dari mulutmu, artinya, hanya satu tamparan saja begitu mudah. Omong kosong. Kamu berani memukul? Apakah Cao Cao tahu apa akibatnya? Luo Bei, kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan? Cepat minta maaf pada Cao Cao. Minta maaf. Baik, baik, baik. Identitas kita sebenarnya sangat berbeda jauh. Saya sebenarnya tidak berniat membandingkan identitas saya dengan Anda. Tapi Anda berani menyerang saya. Hari ini saya akan membuat Anda membayar harganya. Tunggu, hentikan. Siapa yang berani membuat keributan di keluarga Ye saya? Ye Xiu, mengapa dia datang? Dia itu anjing gila yang terkenal. Siapapun yang mengganggunya, tidak ada seorang pun yang akan berakhir dengan baik. Sepertinya hari ini ada yang sial. Saudara Ye, akhirnya kamu datang. Anak ini diam-diam menyelinap masuk ke tempat pertemuan. Bahkan menyuruh seseorang menyamar menjadi nona Ye. Cepat tangkap dia, campurkan dia. Kamu tidak tahu kalau dia baru saja menyelamatkan kakek saya kemarin? Musnahkan tangannya. Itu dia yang menipu Anda. Sebenarnya yang menyelamatkan kakek Anda kemarin adalah Dr. Hua. Anak ini sangat teliti dalam berkomentar. Membuat Anda tertipu. Bahkan mengklaim keberhasilan Dr. Hua sebagai miliknya. Menipu saya. Benar, orang-orang kampung ini. Sama sekali tidak mengerti pengobatan. Anak ini 2 kali menyuruh orang untuk menyamar sebagai nona Ye. Mencoreng nama baik nona Ye. Benar-benar tidak tahu diri. Tuan Ye, kau harus memberi pelajaran kepada kedua orang ini. Bagus sekali. Anak muda berani melakukan kekerasan terhadapku. Hari ini, meskipun kau memohon ampun sambil bersujud, sudah terlambat. Yang mengatakan memohon ampun sambil bersujud adalah kalian. Masalahnya Tuan Muda Ji masih sangat sombong di depan Anda. Dia sama sekali tidak menganggap keluarga Anda, keluarga Ye, penting. Kedua orang yang tidak tahu mati ini, Tuan Muda Ye.
Biarkan mereka merasakan akibatnya karena telah menyinggung keluarga kaya raya. CK. Sangat kolektif. Kalian juga pantas? Acara akan segera dimulai. Silakan maju ke depan untuk menyaksikan upacara. Jika tidak karena konferensi segera dimulai. Sekarang juga. Cao Xiao, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah ini sudah jelas? Jelas, Tuan Ye sedang marah. Saya baru saja mengambil gambar hati ini. Benih tingkat 200 milik keluarga Lin. Saya pergi, ini menggantung. Semua salahmu. Semoga penyakit ini membuatmu menderita. Sebaiknya urus dirimu dulu. Teman-teman, selamat datang di konferensi tender yang diselenggarakan oleh keluarga Ye. Berikutnya, kami undang Ketua Star River Group, Ye Jingcheng. Wang Bin, sampai kapan kamu masih ingin membuat keributan? Karena keluarga Kinmu sudah menyakiti keluarga Ye. Apakah kamu ingin balas dendam? Apa itu belum cukup? Sembarangan sekali, The Bin. Ini adalah Xinghe Group. Bukan tempatmu untuk berbuat semau. Kalian masih terdiam saja, kenapa? Patahkan kakinya dan lemparkan dia keluar. Aku lihat siapa yang berani. Kakak menyuruhmu berperan sebagai apa? Itu dia. Ini bagaimana mungkin? Dia benar-benar adalah nona besar dari keluarga Ye. Selamat datang nona besar Ye. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia adalah nona besar keluarga Ye? Nona. Habis. Jantungku mau copot. Dia benar-benar nona besar Ye. Tuan Qin, bagaimana ini? Sekarang masih ada orang yang mengira aku palsu? Nona Ye, kami tidak berniat untuk menyinggung Anda. Iya, Nona Ye, kami tidak berniat untuk melawan Anda. Tolong maafkan kami kali ini. Yang bilang harus berlutut dan meminta maaf itu kalian. Bodoh, jangan kira dengan mendekati Nona Ye kamu jadi orang yang lebih tinggi. Kamu hanya mainan Nona Ye saja. Apa yang kamu banggakan? Meskipun begitu, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah orang yang tidak berguna. Diam, siapa yang memberi keberanianmu? Aku bilang ke saudara iparku. Saudara ipar, Tuan Ye yang besar. Apakah Anda mungkin keliru tentang dia? Dia hanya seorang petani dari desa terpencil. Bagaimana mungkin itu adalah saudara ipar Anda? Menurut Anda, apakah saya sudah begitu bingung sampai saya tidak bisa mengenali diri saya sendiri? Tahu. Saudara-saudara, hari ini saya akan mengumumkan dua hal. Pertama, keluarga Qin memiliki perilaku yang buruk dan kekurangan kemampuan. Proyek yang telah ditandatangani sebelumnya, batalkan semuanya. Guru mengambil kembali. Kejahatan apa yang telah dilakukan keluarga Qin kita? Detik ini. Tuan Robin di sebelahku ini adalah suamiku. Mulai hari ini, dia adalah suamiku. Padanya. Hanya untukku. Apa itu Ye Jiafuding? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin mereka bisa menikah? HMPH, omong kosong. Tidak punya kekuasaan, tidak punya uang, tidak punya latar belakang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi suami Nona Ye? Luo Bin, apa sebenarnya yang terjadi ini? Nona Ye adalah sosok yang bahkan saya pun hanya bisa memandanginya dari jauh. Kamu bahkan tidak layak untukku. Kenapa bisa bersama Nona Ye? Sungguh lelucon. Bisa menikahi Robin. Itu adalah hal terberuntung dalam hidupku, Ye Qingcheng. Kalian yang tidak tahu menghargai juga tidak pantas untuknya. Tidak, itu tidak mungkin. Keluarga Qin kalian terlalu sombong, tapi kalian tidak tahu, di mata kakak iparku, kalian semua hanyalah sekumpulan badut yang melompat-lompat. Dia tidak ingin repot-repot memperhitungkan kalian, tapi kalian justru berkali-kali merendahkan dan menghina dirinya. Sungguh tidak tahu, siapa yang memberi kalian keberanian ini. Mulai hari ini, keluarga Ye saya memutuskan segala kerjasama dengan keluarga Qin dan Zhao. Sementara itu, mereka akan berusaha keras untuk menekan segala bisnis yang berhubungan dengan kedua keluarga Qin, hingga kedua keluarga Qin bangkrut atau meninggalkan provinsi Nan. Kita berdua sudah selesai begitu saja. Dengar-dengar, kemarin baru saja membuat marah Gubernur Qi dari provinsi Nan. Hari ini malah membuat musuh keluarga Ye. Di provinsi Nan, sepertinya mereka tak punya tempat lagi. Cepat-cepat putuskan hubungan dengan mereka sekarang. Jangan sampai kita terjerat karena mereka. Saya, keluarga Li, mengikuti keluarga Ye, tidak menindas dua keluarga Qin dan Zhao. Saya, keluarga Chu,
seorang diri. Saya, keluarga Yo. Saya keluarga Yo. Saya, keluarga MA. Saya keluarga Shen, seorang diri. Sudah melanggar. Tuan Qin, bagaimana ini? Lan, cepat minta maaf pada pelayan ini. Cepatlah minta maaf padanya. Tolong selamatkan keluarga Qin kami. Pelayan benar-benar ingin menghancurkan keluarga Qin kami. Hatimu begitu kejam. Saat itu mereka bicara kasar. Kamu diam saja. Sekarang malah membalikan keadaan, mengatakan hatiku kejam. Kamu benar-benar lucu. Aduh, menantuku yang baik. Sebelumnya Mama salah. Mama minta maaf padamu. Kau harus setuju. Kau menikah saja dengan Lan, ya, Mama. Sekarang hanya ada cara ini. Mau bagaimana lagi? Veteran, selama kamu setuju, hari ini kalian akan ambil surat nikah. Jangan begitu, Tante Zhang. Putrimu adalah ratu bisnis baru di Haicheng. Bagaimana aku bisa cocok untuknya? Aduh, menantu. Berusahalah cari uang. Panggil aku menantu. Kamu tidak pantas. Robin, ini caramu? Menggunakan seorang wanita untuk menekan keluarga Chen saya? Xinlan, apakah kamu ingat apa yang pernah saya katakan padamu? Kamu terlalu menganggap dirimu penting. Berita dari Ye. Saya sangat paham seperti apa orang Robin itu. Anda adalah putri keluarga Ye yang terhormat dari Provinsi Selatan. Mengapa harus membuang waktu dengan orang seperti itu? Kamu masih tahu bahwa saya adalah putri keluarga Ye. Dengan keadaanmu sekarang, apa hakmu untuk mengkritik suami Jincheng saya? Atau apakah kamu mengira pandangan keluarga Ye itu sebegitu dangkal seperti yang kamu bayangkan? Nona Qin, jika saya jadi kamu, saya tidak akan memikirkan hal-hal yang tidak realistis ini. Melainkan seharusnya memikirkan bagaimana cara keluarga Qin bertahan hidup. Apa yang kamu tertawakan? Tertawa padaku? Padahal kamu hanya ratu bisnis dari Provinsi Selatan yang sia-sia. Sejauh yang saya tahu, pertemuan lelang kali ini diselenggarakan oleh konsorsium Heijin. Perusahaan Xinghe milikmu hanyalah pekerja untuk konsorsium Heijin. Mencemooh keluarga Qin saya tanpa izin. Hanya akan merugikan dirimu sendiri. Saya ingin melihat bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada konsorsium Heijin. Masalah keluarga Ye saya tidak perlu dikhawatirkan oleh Nona Qin. Konsorsium Black Gold. Benar, Qiao Xiao. Bukankah kamu punya hubungan dengan kalangan atas konsorsium Black Gold? Selama ada pengakuan dari konsorsium Black Gold, apakah kita masih perlu takut pada angin pasir keluarga Ye? Keluarga kita berdua juga sudah diselamatkan. Kalangan atas konsorsium Black Gold itu yang saya bantu hubungi. Tapi itu karena api aneh saya, kamu tahu kan? Cao Xiao. Hidup mati dua keluarga Qin dan Cao tergantung padamu. Saya akan telepon untuk bertanya. Iya. Benda sampah. Tunggu orang-orang dari konsorsium Black Gold datang. Saya akan membuatmu tahu apa itu penyesalan. Mari kita lihat siapa yang akan menyesal. Siapa yang akan lebih cepat. Menir urusan desa dari konsorsium Black Gold, Yao Tong datang. Orang dari kelompok kejahatan hitam sudah datang. Tuan Cao, ini yang Anda panggil, kan? Pasti Tuan Cao. Kalau bukan dia, siapa lagi yang punya pengaruh sebesar itu? Manajer Departemen Kontrak. Ini bukan orang yang bisa saya kenal. Tidak masalah, biarkan saja dulu. Ahem, ini hanya masalah kecil. Hahaha, sampah. Kau lihat? Cao Sheng hanya dengan satu panggilan telepon bisa mengundang petinggi dari konglomerat Black Gold. Kau, sampah ini? Apa yang bisa kau bandingkan dengannya? Kau jangan sampai mengira dia datang karena Cao Xiaojie. Bukan karena dia. Jangan-jangan karena sampah sepertimu. Benar, aku yang memanggilnya. Perkawinan dengan Qin Che terasa agak terburu-buru. Tapi saya tetap menyiapkan beberapa hadiah untukmu. Selama itu dari kamu, aku akan terima. Masih berakting, ya. Nanti kalau orang datang, aku ingin lihat bagaimana kamu menyelesaikannya. Menerio sudah datang. Yang mulia, mari kita sambut dia. Hehe, sangat luar biasa Menerio bisa datang hari ini, benar-benar memberi kami keluarga Cao kehormatan. Terima kasih banyak. Anda siapa? Cao Jia? Cao Xiaojie? Cao Jia? Pergi sana, keluarga sampah seperti apa juga berani? Saya memberi kalian muka. Ada apa, Cao Xiao? Bukankah Menerio yang kamu panggil? Dia dari keluarga Cao, bagaimana dia bisa memanggil saya? Bagaimana dengan keluarga Ye? Menerio dari keluarga Ye. Apakah benar anak ini yang memanggilnya?
Halo, saya Ye Qingcheng. Ye Qingcheng, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tolong berhenti. Apa maksudmu dengan ini? Apa maksudnya? Siapa yang memberimu keberanian? Berani-beraninya kau mencabut proyek kerjasama di acara lelang Black Gold Consortium? Jadi, dia datang untuk urusan ini. Manerio, saya bisa menjelaskan ini. Mau menjelaskan apa lagi? Bukankah kau hanya membantu si pria tampan itu untuk melawan keluarga Qin? Karena itu kau membatalkan hukuman terhadap keluarga Qin? Apa? Bukan seperti itu. Manerio itu tidak puas dengan keluarga Qin. Tidak pantas untuk menjadi emas. Karena itulah aku membatalkannya. Kaulah yang memilih keluarga Qin. Kau juga yang mengatakan keluarga Qin tidak pantas. Kau menganggap Black Gold Consortium ini sebagai permainan anak-anak? Keluarga Ye bahkan sampai menyinggung Black Gold Consortium karena pria berwajah pucat ini. Hidup mereka mungkin akan sulit. Keluarga Ye benar-benar celaka sekarang. Sial mereka! Siapa suruh mereka memperlakukan orang ini seperti sampah? Mereka benar-benar telah menyakiti keluarga Qin. Inilah akibatnya. Jangan bicara terlalu cepat. Dia hanyalah seorang menir kecil, dan dia tidak mewakili Black Gold Clan. Robin, apa yang kau omongkan? Meskipun dia hanya seorang menir di konglomerat Black Gold, nyawa mereka melayang setiap saat. Sudah kukatakan Robin adalah suamiku. Siapapun yang berani menyentuhnya, artinya kalian berseteru denganku. Ye Qingcheng. Tenang saja. Bahkan jika itu adalah Black Gold Consortium, aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu di depanku. Bodoh, bagaimanapun juga itu konglomerat nomor 1 di dunia. Di mataku, mereka hanya layak membuatku tunduk dan mencari mati. Apakah kamu masih berani berbicara sembarangan di depan Manerio? Aku rasa kamu mencari mati. Anak muda, sebelumnya aku pikir kamu hanyalah orang bodoh yang mengandalkan wanita untuk naik jabatan. Ternyata kamu benar-benar bodoh. Manerio, anak ini telah menghina Black Gold Consortium. Jika tidak dihukum berat, Black Gold Consortium, di mana wibawanya? Tangkap dia. Meski Manerio Robin berbicara tidak sopan, dia tetap suami saya, Ye Qingcheng. Keluarga Ye bersedia meminta maaf atas nama dia kepada Black Gold Consortium. Maaf sudah terlambat. Bocah, kamu telah menghina Black Gold Consortium. Dosamu tak terampuni. Jika kamu sekarang berlutut dan mengakui kesalahanmu, saya masih bisa memberikanmu tubuh utuh. Manerio, Robin juga hanya seorang guru yang tidak sengaja. Robin benar-benar mengambil langkah yang begitu drastis. Langkah drastis. Saya akan tunjukkan padamu apa yang sebenarnya terjadi. Langkah drastis. Saya mengumumkan. Grup Heijin membatalkan hak penyelenggaraan konferensi tender Grup Xinghe. Selain itu, masukkan Grup Xinghe ke dalam daftar hitam kerjasama. Putuskan semua kerjasama. Apa? Membatalkan semua kerjasama? Keluarga Ye kali ini benar-benar selesai. Seorang pria tampan, keluarga kaya raya, ternyata bisa terlibat masalah sebesar ini hanya karena seorang menantu bodoh yang tak tahu diri. Aduh, pria tak berguna ini benar-benar bencana. Kemana-mana sial terus. Hahaha, untung saja Presiden Qin kita sudah membatalkan pertunangan dengan sampah ini. Kalau tidak, entah sudah diserangnya seperti apa. Anak ini, inilah akibat dari sok pamer. Saya sarankan kamu berlutut dan memohon ampun sekarang, supaya Manerio masih memberi kamu kesempatan untuk selamat. Untuk berlutut, dia bahkan tidak punya hak itu. Terkait pembatalan kerjasama, aku ulangi sekali lagi, dia hanyalah seorang menir kecil. Tidak berhak mewakili konglomerat Heijin. Masih berani bersikeras berbicara dengan baik. Memang dia tidak pantas, lalu aku bagaimana? Tuan Liu, bagaimana Anda bisa datang? Bahkan seorang Ye Qingcheng pun tidak bisa ditangani. Tertawa apa gunanya? Pergi sana. Mengapa Liu Ming datang? Perkenalkan diri dulu. Ternyata Liu Ming adalah orang dari keluarga Liu. Apakah keluarga Liu itu hebat? Tentu saja hebat. Keluarga Liu adalah murid-murid dari Beijing. Mereka memiliki pengaruh besar di konglomerat Black Gold. Yang terpenting adalah Jenderal Perang Kekaisaran, Tian Che Shangjiang, berasal dari keluarga Liu. Dan keluarga Liu, berkat Tian Che Shangjiang, sudah bisa disebut keluarga bangsawan. Keluarga nomor 1. Keluarga nomor 1 di Daxia. Kakak ipar, kau nakal sekali. Saat kakakku keluar, sembarangan saja mencari pria dan menikah dengannya. Jika kakakku tahu, dia pasti akan sangat marah. Liu Mei, jangan bicara sembarangan. Aku bukan kakak iparmu. Aku tidak ada hubungan apapun dengan keluarga Liu kalian. Kakak ipar. Sudahlah, jangan melawan. Kamu adalah wanita yang dipilih oleh kakak tertuaku. Kau tidak akan bisa lari. Jadi begitu. Robin, kau hanyalah sampah rendahan.
Berani-beraninya merebut wanita dari keluarga Liu. Kau benar-benar tidak tahu diri. Oh. Hahaha. Kakak ipar, kau tidak sedang bercanda, kan? Untuk tidak menikahi kakakku. Kamu mencari sampah seperti ini untuk dijadikan tameng? Kalau berani, jaga mulutmu baik-baik. Robin itu bagaimana? Bukan hakmu untuk menilai. Kau berani menikahi wanita yang disukai kakakku? Kalau begitu, aku akan berbaik hati memberi kesempatan. Pecah 5 bagian atau mati dengan cara yang terkenal? Pilih salah satu. Nami Robin adalah suamiku. Jika kau berani melukainya, itu berarti perang dengan keluarga Yeku. Perang? Hahaha, keluarga Yemiu saja sudah kesulitan menjaga diri. Kalau bukan karena mendapat dukungan dari kelompok Black Gold, dan memenangkan hak untuk mengadakan konferensi tender ini. Apakah keluarga Yemiu masih ada? Keluarga Yemiu hanya bisa menakuti orang lain, tapi tidak bisa menakutiku. Meskipun harus mengorbankan seluruh keluarga Ye. Aku tidak akan membiarkanmu memukul istri dia. Hanya sebuah keluarga Li tidak layak menjadi perhatian seorang menteri. Keluarga Ye yang tidak tahu aturan. Meskipun keluarga Ye adalah keluarga terpandang, tapi mereka sudah lama jatuh. Jika bukan karena Ye Qingcheng yang muncul tiba-tiba, keluarga Ye mungkin sudah menjadi keluarga biasa. Dan bahkan keluarga Ye yang berada di puncak 10 mil pun, masih tidak sebanding dengan keluarga Liu yang memiliki Jenderal Tianche. Kalian berdua hanya tinggal menunggu dihancurkan. Anak muda, bagaimana kalau begini saja? Kamu segera berlutut dan bunuh diri untuk meminta maaf. Dengan begitu, aku tidak perlu memusnahkan keluarga Ye juga karena kamu. Ini akan lebih baik untuk semuanya. Bagaimana? Membunuh diri demi mengakui kesalahan, kamu bahkan tidak pantas. Sampah! Mau kau biarkan keluarga Ye ikut dikuburkan bersamamu? Luo Bin, jika kau benar-benar laki-laki, jangan sampai menyeret orang lain. Diam! Urusan keluargaku tidak perlu kau campur tangan. Nona Ye, orang ini sudah merusak keluargamu sebegini parah. Kau masih membelanya? Ya, dia memang bintang sial. Untungnya keluarga Qin kami tidak setuju dengan pertunangannya. Kalau tidak, kami akan terdragung hidup-hidup. Hahaha, Ye Qingcheng. Inilah pria yang kamu pilih. Kenapa seperti anjing liar? Semua orang memanggilnya bocah. Aku akan mengatakan ini sekali lagi. Sekarang juga, berlutut dan bunuh diri untuk meminta maaf. Aku bisa melepaskan keluarga Ye. Kau sudah mengatakan kau tidak pantas. Tidak tahu diri. Panggil orang-orang, hancurkan dia untukku. Coba kau sentuh satu orang saja. Kakak Ye, seorang playboy seperti dirimu bahkan sudah belajar melindungi orang lain. Liu Ming, ini wilayah keluarga Ye. Hari ini, bahkan jika Raja Surga datang pun, kau juga tidak boleh menyentuh keluargaku di sini. Baiklah. Kau berani, tapi jangan lupa. Ye Xingchen, aku memberimu 2 pilihan. Pertama, keluargamu hancur. Kedua, cerai dari orang tak berguna itu. Dan menikahlah denganku. Saya dapat mempertimbangkannya. Memaafkan kesalahan masa lalu. Dan akan menginvestasikan kembali 500 miliar untuk keluarga Ye. 500 miliar untuk penyelamatan. Meskipun saya mati, saya tidak akan pernah menikah dengan Liu Cheng. Lupakan saja. Belum kapok juga. Dengan mengerahkan 500 miliar dana, melakukan blokade ekonomi terhadap keluarga Ye. Mulai hari ini, seluruh provinsi selatan tidak boleh ada 1 sen pun yang masuk ke keluarga Ye. Sampai keluarga Ye bangkrut. Liu Yu, kau keji. Ye Qingcheng, ini semua akibat perbuatanmu sendiri. Aku sudah tak sabar ingin melihat keluarga Ye bangkrut. Saat itu, jangan mencari kakakku dan memohon agar dia menikahimu. Itu pasti tidak akan menyenangkan. Ah, hahaha. Kamu tertawa apa? Keluarga Ye bahkan siap menguburkanmu bersama mereka. Kamu masih bisa tertawa? 500 miliar saja sudah membuatmu seperti ini? Ternyata kamu juga belum pernah melihat sesuatu yang hebat. Kamu masih berpura-pura? Hanya 500, kamu tahu konsep 50 miliar itu seperti apa? Hanya 50 miliar saja. Banyakkah? Anak muda Liu itu hanya seorang petani dari desa terpencil. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Benar, anak itu tidak berhasil menggoda Balustrade, lalu beralih menggoda Nona Ye. Dia benar-benar kulit tanpa muka, cuma makan uang orang lain. Anda penjual diri. Jadi begitu. Ye Qingcheng, inikah pria yang kau cari? Benar-benar lucu sekali. Bagaimana dengan Robin? Bukan urusan kalian untuk menilai. Robin, jangan bicara dengan mereka. Mari kita pergi. Tidak perlu. Karena mereka tidak percaya, maka akan kubuat mereka tercengang. Agar lain kali jika bertemu dengan 500 miliar tidak lagi terkejut seperti ini hahaha.
Orang bodoh, kau ingin membuat kami tertawa sampai mati? 500 miliar? Dengan pakaian pasar loakmu itu, seluruh tubuhmu pun tak mampu mengeluarkan 500 rupiah. Baiklah, jangan bicara tentang 50 miliar. Jika kau bisa mengeluarkan 100 miliar, aku tidak hanya akan membatalkan pemblokiran terhadap keluarga Y, tetapi juga akan langsung sujud dan meminta maaf kepadamu. Jika kau tidak bisa mengeluarkannya, maka bagaimana jika aku menikahi kedua tanganmu? Karena Tuan Liu berminat, maka keluarga Cao kami juga akan menambah taruhan. Jika kamu bisa mengeluarkan 10 miliar, keluarga Cao juga bersedia merundukkan kepala dan meminta maaf padamu. Tapi jika kamu tidak bisa mengeluarkannya, keluarga Cao akan mengambil kedua kakimu. Baiklah, keluarga Qin juga ikut meramaikan. Ibu, selesai, bocah ini sudah berkali-kali menghina keluarga Qin. Aku tidak akan menahan amarahku. Lebih baik mati saja. Anak muda, kalau kamu bisa mengeluarkan 10 miliar, keluarga Qin akan sujud dan meminta maaf padamu, dan menyerahkan semua harta keluarga Qin. Tapi kalau kamu tidak bisa mengeluarkannya, saya akan suruh orang memotong lidahmu. Berani bertaruh? Robin, jangan. Tidak takut, kalau kalian begitu suka berjudi, saya akan penuhi keinginan kalian. Kartu ini ada 100.000 yuan. Kalian yang mana yang mau mulai dulu? Nah, kamu gila ya? Kamu kira dengan berpura-pura gila, pohon willow akan melepaskanmu? Tidak disangka, kamu memang punya kartu banknya. Aduh. Masih menggambar seekor naga emas kecil. Apakah naga emas itu kartu naga emas hitam? Apa ini kartu naga emas hitam? Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa punya kartu naga emas hitam? Yo Ushang, apa kamu salah lihat? Diam, kamu sebenarnya siapa? Siapa saya tidak penting. Kenapa taruhan tadi sangat penting? Sekarang kalian kalah. Saatnya memenuhi janji taruhan. Cao Xiao, apa itu kartu Black Gold Dragon? Kartu Dragon adalah kartu ban yang diterbitkan oleh Black Gold Group untuk klien-klien penting, dan hanya Taipan dengan aset lebih dari 5.000 miliar yang mungkin memilikinya. Di seluruh dunia, jumlahnya tidak lebih dari 10 kartu. Dan kartu naga emas hitam ini, hanya nilai kartu ini saja sudah lebih dari triliunan. Kekayaan di dalamnya bahkan tak terhingga. Yang lebih penting adalah, kartu naga emas hitam mewakili seluruh konsorsium emas hitam. Mewakili konsorsium emas hitam. Jika sudah mengenal, mengapa tidak segera berlutut dan minta maaf? Tuan Qin yang liar ini ternyata benar-benar sangat kaya. Kita, grup Qin, tidak mungkin benar-benar kehilangan seorang jenius, kan? Tidak mungkin, anak ini pasti tidak punya uang sebanyak itu. Aku tahu, kartu ini pasti palsu. Dia pasti menipu kita. Palsu. Benar, kemarin di konferensi pendanaan keluarga Qin, anak ini datang ke sini hanya untuk makan dan minum. Jika kartu ini miliknya, dia tidak perlu seperti ini. Iya, dia cuma orang desa biasa. Bagaimana dia bisa memiliki kartu Black Gold Dragon? Ternyata itu palsu. Kalian benar-benar lucu. Li Xiaoyi, menurutku, pasti Ye Qingcheng yang mengatakannya padanya. Kartu ini dia buat sendiri untuk menipu orang. Benar, tapi dia tidak menyangka akan bertemu Tuan Liu hari ini. Tuan adalah putra keluarga Liu di Shangjing. Berpengalaman luas. Pasti akan mengungkap tipuannya. Jangan bicara omong kosong. Saya belum pernah berkata seperti ini pada Robin. Saya bilang, kemampuan kalian menipu diri sendiri benar-benar membuat saya kagum. Cukup, Robin. Tidak disangka kamu bahkan berani menghancurkan kartu Black Gold Dragon milikmu sendiri. Sekarang, mungkin bahkan keluarga Ye tidak bisa melindungimu. Benar, memasukkan kartu Black Gold Dragon berarti terlibat dengan Black Gold Consortium. Anak muda, hari ini kamu pasti mati. Ayo, tangkap dia. Dihukum mati dengan cara perlahan. Ayo, tangkap dia. Dihukum mati dengan cara perlahan. Berani memalsukan kartu naga emas hitam. Anak ini hari ini pasti mati. Benar, dia sudah membuat musuh keluarga Liu dan konsorsium emas hitam. Bahkan jika Raja Langit datang sekalipun, tidak bisa melindunginya juga. Robin, katakan saja apa yang kau inginkan. Ibumu sudah meninggal. Lagi pula, aku pernah bertunangan dengannya. Melakukan ini juga untuk menenangkan hatiku. Hei, aku bilang ini. Pertunjukan ini asli atau palsu sih? Kalian tinggal periksa saja dengan orang lain. Kan sudah tahu hasilnya. Kau memang tidak akan menyerah sebelum mencapai halangan kuningnya. Hari ini aku akan membuatmu benar-benar putus asa. Panggil orang, bawa alat elektronik itu ke sini. Anak muda, aku beri kau kesempatan sekali lagi. Jika kau mengakui bahwa kartu itu palsu sekarang,
Aku bisa memohon pada Yang Master Liu untuk memotong keempat anggota tubuhmu. Memotong lidahmu. Aku akan biarkan kau hidup seperti anjing, bagaimana? Hahaha, ide yang bagus. Nak, kalau kamu mengaku, aku bisa pelihara kamu seperti anjing di dekatku. Nanti, ketika Ye Xingchen menikah dengan kakakku, aku bisa menyuruhmu menjaga pintu di samping. Liu Ming, diam. Jangan berdebat dengan orang bodoh. Ye Zi. Anak ini benar-benar tidak tahu malu. Hari ini aku akan mengirimkanmu ke sana dengan tanganku sendiri. Terdeteksi saldo tertinggi di Black Gold Dragon Tower seluruh kabupaten 10 triliun. Jika tidak, benar-benar ada 10 triliun. 10 triliun. Kartu ini ternyata benar-benar memiliki uang. Kartu ini ternyata asli. Siapa sebenarnya Lubin ini? Sekarang masih ada yang ragu? Kartu naga hitam emas tidak akan ada di tanganmu. Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku? Kamu tidak layak tahu. Kamu dan kalian semua. Sekarang laksanakan taruhanmu. Berlutut dan minta maaf. Benar, seperti yang kalian katakan tadi. Berlutut dan minta maaf. Keluarga Qin akan menyerahkan seluruh harta mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Qin ini? Bagaimana kalau Anda memohon padanya? Suruh dia melepaskan kami. Benar, Lan Lan. Sekarang semua tergantung padamu. Robin, lagi pula kita punya janji pertunangan. Apakah kau pernah memiliki perjanjian pernikahan? Sekarang aku tidak memiliki hubungan apapun dengan keluargamu. Robin, untungnya tadi Lan Lan membelamu. Sekarang kau ingin menghancurkan keluarga Qin kita. Kau masih punya hati nurani tidak? Baiklah, aku akan membantumu sekali ini. Jika kalian punya pesan terakhir, katakan saja. Setelah selesai bicara, berlutut dan minta maaf padaku. Tepati janjimu. Apakah kamu ingin memaksa keluarga Qin kami ke jalan buntu? Benar, Tuan Chao. Bukankah Anda mengenal beberapa orang tinggi di konsorsium Black Gold? Bagaimana kalau Anda coba minta tolong pada mereka? Kami sudah bertaruh dengan mereka tentang hal ini. Tidak ada gunanya siapapun yang datang. Lalu bagaimana? Apakah kita benar-benar harus berlutut di hadapannya? Kesalahan surga masih bisa dimaafkan, tetapi kesalahan sendiri tidak bisa diampuni. Aku mengerti. Robin, kamu sangat berani. Lan Lan, kita tidak perlu berlutut. Seharusnya dialah yang berlutut. Apa maksudmu? Kartu Black Gold Dragon milik Liu Xiao itu dia dapatkan dengan mencuri. Memang dia mencuri. Sebelumnya, dia juga mencuri giok milik Ye Qingcheng, lalu pergi melamar ke keluarga Qin. Tapi kami berhasil membongkarnya. Jangan sembarangan menuduh orang. Giok itu adalah hadiah yang saya berikan kepada Robin. Ye Qingcheng, jangan berpura-pura lagi. Meskipun setelah Tuan Ye jatuh sakit parah, ia disembuhkan oleh Dr. Hua. Namun, ia tidak pernah muncul di hadapan orang. Mungkin karena masih koma. Anak ini menipu kamu dengan mengatakan hanya dia yang bisa menyelamatkan, dan memaksa kamu untuk membantunya menutupi kebohongannya. Bukan? Nona Chao, apa yang kamu bicarakan ini? Kamu benar-benar berusaha keras ya? Agar tidak berlutut, kamu membuat cerita seperti ini. Apakah kamu sendiri percaya? Nak, jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu lakukan pada Tuan Ye yang tua itu. Aku beritahu kamu, meskipun Tuan Ye sudah diselamatkan hari itu, tapi kamu pasti menggunakan tangan darah lagi padanya. Mengendalikan Tuan Ye, mengendalikan keluarga Ye. Jadi, Ye Qingcheng menikah dengan sampah sepertimu. Ternyata anak ini yang membuat onar. Jadi Ye Qingcheng menikah dengan dia. Baru sekarang masuk akal. Anak muda, aku tidak peduli dari mana kamu mencuri kartu Black Gold Dragon. Sekarang segera kembalikan kartu itu padaku. Ini adalah kartu Robin. Kenapa harus memberikannya padamu? Saudariku, aku tahu kamu terpaksa mengikuti dia. Tapi jangan terburu-buru. Tunggu sampai aku menangkap bocah ini dan memberi pelajaran padanya. Nanti masalah penyakit kakekmu akan aku selesaikan untukmu. Kamu tinggal menunggu untuk menikah dengan keluargaku, keluarga Liu. Kamu cuma bermimpi. Hari ini, tidak ada yang boleh menyentuh Ye Qingcheng. Kamu seharusnya tahu itu. Anak ini mencuri Black Gold Dragon, berarti dia melawan Black Gold Consortium. Keluarga Ye kamu tidak bisa menyelamatkannya. Anak ini, inilah akibat dari sok pamer kamu. Tunggu saja mati, prajurit tua. Kartu ini sebenarnya berasal dari mana? Benar-benar kamu yang mencurinya. Kartu ini milikku. Inilah yang kamu curi. Berpura-pura apa? Siapa sebenarnya yang berpura-pura? Kalah tidak mau mengaku? Inikah wajah asli keluarga-keluarga besar kalian? Omong kosong. Berikan padaku. Presiden Black Gold Consortium telah tiba di Haichang. Segera akan tiba di lokasi acara lelang. Li Qingqing, dia datang sendiri untuk memberikan pesanan kontrak padaku. Anak muda, kamu benar-benar sial ya.
Saya baru saja menerima kabar. Presiden konsorsium Black Gold sudah datang langsung. Sudah lama dia dalam perjalanan menuju sini. Presiden konsorsium Black Gold. Dia adalah orang yang mengendalikan perekonomian dunia dengan satu tangan. Kecepatan geraknya bisa membuat seluruh provinsi selatan gemetar. Benar? Coba tebak apa tujuan mereka datang ke sini? Apa kamu datang untuk menyelidiki kartu naga emas hitam? Coba-coba saja. Kamu benar. Anak muda, kalau kamu paham, serahkan kartu naga emas hitam itu dengan patuh, lalu bunuh diri di tempat. Mungkin saja, CEO masih akan mempertimbangkan untuk memberimu tubuh utuh. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Itu bukan hanya tentangmu. Semua orang yang ada hubungannya denganmu, termasuk keluarga Yemyu, dan juga klan Jiumu, akan ikut dikuburkan bersamamu. Bajingan Liu Xiao itu sudah memutuskan hubungan dengan keluarga kami. Apa yang dia lakukan, jangan libatkan keluarga Qin kami. Itu semua tergantung pada keputusan CEO. Sampah. Cepat serahkan kartu emasnya. Jangan sampai menyeret orang lain. Kepada anak durhaka sepertimu. Mati pun harus ada yang diikut sertakan. Cepat serahkan kartu naga hitam. Kalau tidak, kau akan kuhancurkan. Aku akan membinasakan seluruh keluargamu. Kau percaya atau tidak? Jika Li Qingqing bertemu dengan keluarga besar saya, dia akan langsung berlutut dan bersujud. Berani sekali memanggil nama presiden secara langsung. Kau tampaknya ingin mati. Nak, aku tidak salah dengar, kan? Kau tadi bilang presiden Black Gold Consortium akan berlutut pada keluarga besarmu? Ya, kau tidak salah dengar. Lancang. Presiden Black Gold Consortium mengendalikan ekonomi dunia. Pola pikirnya begitu besar. Bahkan kepala negara pun harus tunduk hormat saat bertemu dengannya. Orang itu hanya perlu menggerakkan jarinya untuk menghancurkanmu. Kamu berani menghina dia? Aku rasa hari ini kamu memang ingin mati. Tidak semudah itu. Benar, keluarga Liu pun tidak berani berkata seperti itu di depan CEO. Kinerja yang kamu andalkan itu hanya semut yang bisa dihancurkan dengan mudah oleh CEO. Dari mana keberanianmu untuk menghina dia di sini? Itu gadis kecil itu. Jika dia mendengar kamu memujinya seperti ini, dia mungkin malah senang. Diamlah, Presiden Black Gold Consortium adalah legenda bisnis. Dia adalah mitos. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa membicarakannya? Tuan Muda Liu, Robin, sungguh menghina Presiden. Jika Presiden mengetahuinya, pasti akan menyalahkan kita. Tolong segera tangkap dia. Patahkan saja kaki anak itu. Lalu serahkan kepada Presiden untuk diputuskan. Ya, patahkan kakinya. Patahkah kakinya? Patahkah kakinya? Anak muda, apakah kamu lihat itu? Kamu menghina CEO. Itu sama saja dengan melawan seluruh keluarga si di Haicheng. Veteran, cepat pergi. Tenang saja, mereka tidak bisa melukai saya. Anak muda, saya harap kamu tetap sombong seperti itu saat kaki kamu dipatahkan. Ayo pergi bersamaku. CEO dari Black Gold Consortium, Li Qingqing. Sampai. Ternyata CEO benar-benar datang. CEO adalah legenda bisnis generasi ini. Saya benar-benar beruntung bisa bertemu dengannya. Robin, lebih baik kamu pergi dulu. Nanti CEO datang. Saya yang akan bantu kamu. Tenang saja, saya ada urusan. Sudah lama saya dengar bahwa konglomerat Bingbing baru-baru ini memiliki peristiwa besar dalam pertempuran ini. Tak disangka, Presiden langsung turun tangan. Apa ini semua hanya karena Black Golden Dragon? Saya, Liu Ming dari keluarga Liu, menyambut kedatangan Tuan Presiden dengan hormat. Liu Ming, apa yang kamu lakukan di sini? Tuan Presiden, sebenarnya saya hanya lewat. Tapi tak disangka saya justru bertemu dengan seorang pemberontak. Bukan hanya mencuri kartu keuangan ilegal, tapi juga memanfaatkan Ye Qingcheng untuk melindunginya. Namun terhadap Tuan Presiden, dia berbicara tidak sopan. Saya sedang mempersiapkan untuk menangkapnya dan memberi pelajaran yang baik. Anda juga terlibat. Ini apa yang sedang terjadi? Tuan Presiden, apakah Anda salah orang? Yang mencuri kartu adalah mereka. Kami dan Tuan Liu membantu. Anda mengambil kembali kartu itu. Diam. Apa urusanmu bicara di sini? Tuan Presiden, saya tidak tahu arti penting kartu Black Dragon Gold. Maka dari itu saya mengambilnya secara sembarangan. Keluarga saya, keluarga Ye, bersedia menebus kesalahan ini. Kamu harus menebus dosanya. Itu memang penebusan yang baik. Tapi apakah keluarga Ye bisa menang? Keluarga Ye akan mengerahkan segalanya. Bahkan jika harus merugi. Sudahlah, nanti saya hitung urusan ini denganmu. Kamu yang mengambil kartu hitam emas saya. Dan mempermalukan saya di depan umum. Benar, nak, kau mencari mati. Berani sekali. Di depan presiden direktur pun masih berani sesombong itu. Kau benar-benar tidak tahu diri.
Robin, sudah sampai tahap ini. Kau masih ingin bersikeras? Bersikeras, Presiden Direktur. Asalkan Bapak berkata, kami akan segera menangkapnya. Terserah Anda untuk menghukum. Presiden, harap tenang. Robin sedang mengalami masa sulit. Anda sengaja menyinggungnya. Keluarga Ye bersedia memberikan setengah dari harta kami untuk meminta maaf. Ye Xincheng, apa kamu gila? Hanya untuk orang sepertinya, sampah ini. Apakah kamu akan menyerahkan setengah dari keluarga Ye? Nona Ye. Untuk orang seperti dia, kamu akan menyerahkan harta keluarga. Apakah itu layak? Apakah itu layak? Karena dia adalah pria Ye Qingcheng. Tolong beri keringanan, Tuan Direktur. Apakah Li Xingxing sudah cukup mengamuk? Jangan bicara lagi. Tuan Presiden, tenanglah. Liu Bin berkata tidak sopan. Keluarga Ye kami bersedia memberikan 80% harta kekayaan kami sebagai permintaan maaf kepada Tuan. 80%? Aku tidak kekurangan uang. Aduh. Tapi jika kau bisa menjadi milikku sebagai ganti rugi, aku cukup bersedia. Apa? Keluarga Ye sekarang bergantung pada Ye Qingcheng seorang diri. Jika Ye Qingcheng sampai membuat keluarga Ye hancur, itu adalah balasan, siapa suruh dia sendiri tidak bijaksana. Asalkan kau bisa mengampuni Robin, aku setuju. Ye Xiangjiang, kamu cari mati ya? Kepala perusahaan brengsek itu ingin menjadikan Ye Qingcheng mainannya. Itu adalah keberuntungannya. Jika kamu berani menyela lagi, percaya tidak, aku akan mengkuliti kulitmu. Diam. Suamiku yang sedang berbicara, ada urusanmu apa, suami? Apa maksudnya? CEO bilang Robin itu suaminya. Robin, apa yang terjadi ini? Jangan dengarkan omongannya yang sembrono. Li Xingxiang, katakan sendiri, siapaku bagimu? Tuan, aku sangat merindukanmu. Tuan, kalian semua dengarkan baik-baik, Robin adalah tunanganku. Siapapun yang berani melawannya mulai sekarang, akan berhadapan dengan seluruh geng Heijin FA. Ini bagaimana mungkin? Apa dia ternyata tunangan CEO? Juga suami Qingcheng? Tuhan, dunia ini terlalu gila. Selesai, aku sudah begitu menyinggung Robin. Keluarga Cao mungkin sudah selesai. Selesai. Aku mengambil cuti juga selesai. Bukankah Robin ini sebelumnya juga tunanganmu, Qin? Benar juga. Lan, pria sebaik ini. Kamu tidak boleh melewatkannya. Surat pernikahannya saja sudah dia robek. Dan dia juga sudah punya istri. Lalu kalau dia sudah punya istri, pria baik seperti dia, punya 3 istri atau 4 istri. Apa salahnya? Sekarang seorang presiden dari sebuah konglomerat hitam dan emas. Seorang nyonya malam. Kamu bahkan tidak malu menjadi selingkuhan. Tapi Li Xiangxiang, aku beritahu kamu, jangan ngomong sembarangan. Aku sudah menikah. Ini adalah istri gurumu. Apa salahnya menikah? Menikah saja bisa bercerai, kan? Lagi pula, dalam hidup ini siapa yang bisa menghindar darimu? Kamu mau begitu? Kamu cari masalah lagi, ya? Menikah itu luar biasa, ya. Tuan Luo, uang ini karena saya tidak tahu diri. Telah menyinggung Anda. Semoga kau tidak keberatan. Iya, kami salah. Tuan Luo, Anda berbesar hati. Ampuni kami. Membebaskanmu itu baik bagimu. Kalau begitu, penuhi dulu perjanjian taruhan kita sebelumnya. Benar, kalian semua berlutut dan minta maaf. Selain itu, keluarga Qin saya akan menyerahkan seluruh harta keluarga. Robin, apakah kamu benar-benar ingin keluarga Qin saya hancur total? Sepertinya bukan saya yang mengatakan bahwa keluarga Qin harus diserahkan kepada saya, kan? Kesalahan yang dibuat oleh takdir masih bisa dimaafkan. Namun, kesalahan yang dibuat sendiri tidak bisa dimaafkan. Serahkan seluruh harta keluarga Qin sebelum besok. Jika tidak, saya akan pergi sendiri untuk membantu guru saya menikahi kamu. Tuan Luo, maafkan saya salah. Giliranmu, Tuan. Keluarga Liu sudah bekerja keras untuk konsorsium Heijin. Lalu sekarang harus membiarkan orang luar menganiaya keluarga Liu? Benarkah? Kalau kamu tidak bilang, saya sampai lupa. Mulai hari ini, semua hak istimewa keluarga Liu di konsorsium Heijin dicabut. Semua orang dari keluarga Liu akan diusir dari konsorsium Heijin. Semua orang yang pernah bekerja sama dengan keluarga Liu juga semuanya diusir dari konsorsium Heijin. Saya juga akan memberi kamu satu kalimat. Banyak berbuat kejahatan pasti akan musnah. Sudah, berlutut. Anak muda, benar-benar pikir kamu sudah menang? Katakan padamu, kakakku akan segera diangkat sebagai pelindung Xuanwu dari Longdian. Longdian sudah di tangan. Bahkan jika itu adalah kekuatan gelap sekalipun, tidak akan bisa sedikit pun menyentuh keluarga Liu. Prestasi kecil itu pun dapat kulupakan seketika. Kau ini siapa sih? Kau pantas membuatku berlutut?
Jenderal Perang Tian Che akan menjadi pelindung Istana Naga. Tampaknya panglima perang ini akan berubah. Untungnya kita tidak menyinggung Tuan Liu tadi. Jika tidak, kami khawatir nyawa kami tidak akan selamat. Apa sebenarnya pelindung Istana Naga ini, Cao Xiao? Jika kita bilang konsorsium Heijin adalah puncak kekayaan Daxia, maka Istana Naga adalah puncak kekuasaan dunia. Konon, sebelum Daxia didirikan, Istana Naga sudah ada, menjaga garis keturunan naga. Bahkan ketika dunia runtuh atau bangkit, itu hanya dalam sekejap pikiran Raja Naga di Istana Naga. Bisa dianggap melampaui dunia. Benar, pelindung Istana Naga langsung mengikuti perintah Raja Naga. Dalam hal kedudukan, hanya lebih rendah dari Raja Naga dan Tetua Agung Istana Naga. Dapat dikatakan satu orang di bawah. Namun di atas sejuta orang. Setelah kakakku diangkat sebagai pelindung Xuanwu. Bahkan pusat pemerintahan Xi Jing dari Daxia pun harus menyambutnya dengan hormat. Ternyata adik Long begitu menakutkan. Kalau begini ceritanya, orang bodoh ini merebut wanita pelindung Xuanwu. Bukankah itu berarti dia pasti mati? 3 hari lagi adalah upacara pelantikan kakakku. Anak muda, manfaatkanlah 3 hari ini sebaik-baiknya. Karena setelah itu, tidak peduli latar belakangmu, kamu tetap akan mati. Itu sepertinya akan mengecewakanmu. Hanya seorang penjaga Xuanwu dari Istana Naga. Sepertinya dia tidak bisa membunuhku. Bangku milik Aozi. Siapa yang berani meremehkan Istana Naga? Kah? Liu Chen, dia benar-benar datang. Ini dia putra sulung keluarga Liu. Jenderal Tian Che yang legendaris. Ternyata Jenderal Tian Che datang langsung. Keluarga Ye dan anak muda itu sudah tamat. Bisa mendapatkan penghargaan dari tokoh penting ini. Maka keluarga Qin kita pasti akan terselamatkan. Kakak, tolong balas dendam untukku. Perempuan itu tidak hanya memukuliku, tetapi juga mengusir keluarga Liu kita dari Black Gold Consortium. Diam. Masih kurang malu? Ya, kembali saja. Ambil sendiri. 40 cambukan. Ini urusan kami. Jenderal Tian Che ini cukup gagah. Li Qingqing, orang-orang keluarga Liu saya bekerja. Tentu ada orang dari keluarga Liu saya yang akan mengajarimu. Berkat yang aku bantu hari ini. Suatu hari nanti aku pasti akan membalas budi baikmu. Takut kamu tidak bisa. Anak muda. Kamu berani juga. Berani merebut wanita dariku. Liu Cheng, aku tidak ada hubungan apapun denganmu. Dulu tidak ada. Apalagi di masa depan. Lelucon, apa yang bisa didapatkan oleh Liu Cheng, belum pernah tidak didapatkan. Ye Qingcheng, kamu bersama orang luar menganiaya keluargaku. Liu, seharusnya aku langsung memusnahkan seluruh klanmu. Tapi sekarang, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Kamu pilih, atau berbaring di tempat tidurku dengan patuh, atau kamu akan menyaksikan keluarga yang hancur lebur di depan mata. Dia menyuruhmu bermimpi. Meski mati, aku tidak akan menikah denganmu. Bahasa Inggrisnya kurang lancar. Jangan salahkan aku jika aku kejam. Tangkap dia. Siapa yang memberi kamu nyali? Berani menyentuh wanita saya? Kamu benar-benar orang yang tidak takut mati? Ya, baiklah, aku beri kesempatan untuk anak ini. Katakan. Siapa kamu? Ada yang belum kamu ketahui, Liu Xiao. Namanya Robin. Dia cuma pria parasit yang bergantung pada wanita. Tentang sampah seperti dia. Dulu dia berani bermimpi ingin menikahi Qin Lan dari keluarga kami. Padahal hanya seekor katak yang ingin makan daging angsa. Dia bahkan tidak mau melihat dirinya sendiri. Dengan kondisinya yang terpuruk di keluarga Luo, dia layak? Keluarga Luo. Ya, itu adalah keluarga Luo yang dulu sangat terkenal di Beijing lebih dari 10 tahun yang lalu. Dulu mereka sangat berkuasa. Tak disangka dalam semalam keluarga mereka dibantai habis. Sekarang hanya dia yang tersisa sebagai penerusnya. Masih ada di sini, membuat keributan hahaha. Ternyata dia adalah sisa-sisa keluarga Luo yang lolos dulu. Benar-benar luar biasa. Ternyata semua ini didapat tanpa usaha. Masalah masa lalu yang masih ada. Dan keluarga ini juga terlibat. Mengetahuinya juga tidak ada gunanya. Lagi pula, orang sepertimu tidak akan bisa membuat gelombang besar. Itu belum tentu. Sudahlah, jangan banyak bicara. Karena hari ini bertemu, aku akan berbuat baik dan menumpuk kebajikan. Ku mau mengantar kalian sekeluarga untuk berkumpul kembali. Bunuh dia. Bunuh saja. Siapa yang berani menyentuh Robin? Keluarga yang akan bermusuhan sampai mati dengannya. Ye Qingcheng, kau gila. Meskipun kau menyayangi orang tak berguna ini, Anda tidak mampu berjudi dengan seluruh keluarga Ye. Ya, keluarga Ye hanyalah semut yang lebih besar di depan Istana Naga. Saya juga ingin bersaing dengan Istana Naga. Istana Naga lah yang merupakan kekuatan nomor 1 di Kekaisaran. Apa itu keluarga Ye belaka? Beraninya kamu melindungi sampah ini? Tak seorang pun dari anak buahku, Ye Qingcheng, bisa menyentuh anak ini. Kamu benar-benar pemakan yang baik.
Tapi kau benar-benar berpikir bahwa hanya dengan Ye Qingcheng, wanita bodoh itu, kau bisa terlindungi sepenuhnya? Keluarga Liu kita sendiri adalah keluarga bangsawan di ibu kota. Lebih tinggi daripada keluarga Ye. Apalagi aku segera akan diangkat menjadi pelindung kuil naga Xuanwu. Menguasai teknik pembunuhan kuil naga. Mengaduk-aduk peperangan di seluruh negeri. Siapapun yang ingin kubunuh. Di seluruh negeri ini, tidak ada yang bisa menghentikanku. Berani merebut wanita dari Jenderal Tianche. Aku rasa kau tidak tahu bahayanya. Orang sampah, cepat-cepat berlutut dan memohon ampun kepada Jenderal Tianche. Jika tidak, bahkan kekuasaanmu pun akan hilang. Cepat berlutut. Berlutut, berlutut. Berlutut, berlutut. Kalian semua diam. Robin adalah tuanku. Siapa di antara kalian yang berani mengikutiku lagi? Biarkan dia berlutut sejak lama. Mulailah perang dengan geng emas hitamku. Li Qingqing, kamu telah berulang kali memprovokasi keluarga Liu kami untuk anak ini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani menendangmu? Liu Chen, saya menyarankan Anda untuk berlutut sekarang. Minta maaf pada tuanku. Kalau terlambat, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dia hanya sampah yang berani sembunyi di balik wanita. Apakah dia pantas aku beri hormat? Kamu salah. Aku tidak bergantung pada siapapun. Liu Cheng, aku beri kamu kesempatan. Katakanlah kebenaran tentang kehancuran keluarga Luo. Aku akan biarkan tubuhmu utuh. Anak muda, tak kusangka kamu juga punya sedikit keterampilan. Banyak bicara sekali. Kalau bicara tentang masa lalu, aku akan biarkan tubuhmu utuh. Kamu kira hanya karena kamu mengalahkan beberapa ikan kecil, kamu pantas mengajak aku bertarung? Kalau bukan karena 3 hari lagi ada upacara pelantikanku. Aku harus memegang pedang beberapa hari ini. Kalau tidak, aku sudah membuatmu kehilangan nyawa sejak lama. Takut? Ya, aku takut. Apa yang kamu pura-pura? Ini sebuah lelucon. Aku, seorang anggota keluarga besar seni bela diri, takut padanya? Anak muda, bukankah kamu ingin tahu kebenaran? Baiklah, aku beri kamu kesempatan ini. Selama kamu memenuhi syarat untuk ikut dalam upacara pelantikanku. Saat itu, aku akan memberitahumu semua kebenaran. Bagaimana caranya? Kalau begitu, aku akan memberimu 3 hari lagi. 3 hari lagi. Siapa yang akan membunuh rusa? Itu masih belum bisa dipastikan. Dan masih ada dirimu, Ye Qingcheng. Aku beri kau 3 hari lagi untuk mempertimbangkan. Jika dalam 3 hari, kau belum menyerahkan kota kepada keluarga Liuku, pada hari aku menjadi pelindung Xuanwu dari Istana Naga, itu adalah hari keluarga yang akan hancur, kami akan pergi. Orang bodoh ini berani menantang langsung di hadapan langit. Kelak benar-benar tidak tahu hidup dan mati. Apalagi ada Ye Qingcheng ini. Bahkan memperlihatkan diri demi orang bodoh ini. Akhirnya akan menghadapi akibat yang fatal. Sungguh lucu. Terkenal sekali, padahal hanya orang bodoh. Tampaknya reputasi buruk keluarga Ye dan Chen tidak menarik. Kalian sekumpulan sampah ini mengerti apa? Hanya pelindung Xuanwu. Mengira bisa mengalahkan guruku. HMPH, lancang sekali. Apakah beberapa orang lupa bahwa harta kekayaan keluarga mereka sudah bukan milik mereka lagi? Pesta hari ini sampai di sini saja. Silakan pulang, semua. Lan pergi. Robin Long Tian bukan orang yang bisa kita tantang. Mungkin sebaiknya kamu pergi ke luar negeri untuk menghindari keributan. Tidak masalah, pergi ke Dragon Hall saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi, kamu terlalu meremehkan guruku, ya. Qingcheng itu. Aku dan Qingqing masih ada sedikit urusan. Kalau begitu, kamu duluan saja pulang. Oke. Sudah. Master, Master. Master. Sekarang sudah siang hari. Tidak apa-apa jika kamu membawaku ke kamar tidur. Li Qingqing, apakah kamu melupakan sesuatu? Hal-hal kecil itu, mari kita bicara nanti. Menguasai. Hari ini saya akan membantu. Mengerti. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja. Tuan, apa yang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Aku tidak akan memberimu pelajaran. Anda pengkhianat. Itu hampir membuatku marah. Menjelaskan. Apa yang terjadi dengan Istana Naga? Aku bilang belum?
Anda dan ketiga guru Anda telah berlatih di pegunungan selama bertahun-tahun. Tidak ada yang terjadi. Naga di Istana Naga tidak memiliki pemimpin. Jadi ada sebagian orang yang mempunyai niat jahat. Ingin menempati sarang burung murai. Liu Cheng adalah bidak catur yang mereka dorong. Sejauh yang saya tahu, upacara tes nikah 3 hari kemudian. Inilah orang-orang yang mendengar Anda akan turun gunung. Diselenggarakan khusus untuk Anda. Tujuannya adalah untuk menguji kemampuan Anda. Lihat apakah Anda dapat dikendalikan oleh mereka. Jadi begitu. Jika Anda berkata begitu, orang-orang yang menghancurkan keluarga Luo kami bersembunyi di musim gugur. Itu benar. Meski orang ini sangat tersembunyi, namun berdasarkan kekuatan keluarga Liu saat itu, tidak ada cara untuk menghancurkan keluarga Luo. Itu benar, Tuan. Saya punya petunjuk lain. Berbicara tentang kakek Qin Lan, Qin Ye. Dia adalah pelayan keluarga Luo saat itu. Saat keluarga Luo hancur, dia sedang berbelanja di luar. Jadi dia pasti tahu tentang urusan keluarga Luo. Hanya saja Qin Ye kini telah berubah menjadi tanaman. Keadaan vegetatif. Hei, semuanya ada di sini. Qin Cheng telah memberitahu kami apa yang terjadi pada Luo Bin hari ini. Jangan khawatir, kami, Ye Xia, jelas bukan orang yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Benar sekali, Tuan Ye. Kami, Ye Xia, bekerja sama dengan Anda. Jangan khawatir. Anak-anak keluarga Liu tidak dapat melindungi saya. Anda tidak perlu khawatir. Melihatmu seperti ini membuatku lega. Ini tidak terlalu dini. Kami tidak akan mengganggu pasangan muda Anda lagi. Ayo pergi. Masih belum makan? Ayo pergi dan lihat apakah kamu pergi. Afang. Kenapa kamu tiba-tiba marah? Apa hubunganmu dengan Li Jinqing? Dia adalah muridku. Dia adalah presiden grup emas hitam. Bagaimana dia bisa menjadi muridmu? UPS bodoh. Tahukah Anda Gunung Kunlun? Dikatakan bahwa pegunungan Kunlun adalah tempat tinggal makhluk abadi. Ya, saya yang abadi di Gunung Kunlun. Jadi, hanya Li Qingqing yang memujaku sebagai gurunya. Sehat. Hanya kata-katamu. Hei, oke, benar. Memberimu hadiah. Ini adalah perintah baik dari konsorsium emas hitam. Saya ingin memberikannya kepada Anda di jamuan makan. Tapi saya tidak menyangka akan diganggu oleh Liu Cheng itu. Apakah kamu menyukainya? Bagus, saya mendapat pesanan seperti ini. Saya akan membuat Wang Zuang Lianjia bangkit kembali. Liu Cheng tidak berani menindas kami sesuka hati. Istriku, jangan khawatir. Pergi-pergi.